Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heret dan kali ini saya ingin lagi komentari video dari Tamparagi. Orang yang ini yang nggak punya logika guys. Sini akan saya buktikan lagi betapa dia tidak punya logika. Jadi kita akan buktikan ya. Kita tonton langsung videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo semua, pada video ini kita akan membahas kenapa manusia suka menyalahkan orang lain, bagaimana cara mengatasi dan memperbaikinya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, jika kita baca Alkitab, kita menemukan bahwa manusia sudah mulai melempar kesalahan kepada orang lain sejak awal, sejak Adam dan Hawa. Adam makan buah terlarang dan dia menyalahkan Hawa. Hawa makan buah terlarang dan dia menyalahkan ular. Kita bisa melihat pola yang sama berulang-ulang di Alkitab. Persembahan Kain ditolak dan Kain menyalahkan Habel. Apakah kisah-kisah ini salah? Tidak. Kisah-kisah ini betul karena sampai saat ini kita masih mengulangi kelakuan. Yang gini guys ya, dia menyamakan kenapa kita suka melempar kesalahan pada orang lain itu dengan karena dulu nenek moyang kita juga buat seperti itu, yaitu Adam Hawa gitu, juga Kain dan Habel gitu kan. Nah, jadi gini ya, tiap orang itu beda-beda sifatnya gitu ya. Ada yang begitu, ada juga yang mau tanggung jawab. Ingat ya, Adam Hawa itu nenek moyang kita. Jadi kalau mereka begitu ya, anggaplah itu benar, yang dia kira itu benar. Itu pun menurut saya agak aneh guys ya. Itu akan saya sampaikan. Kan manusia beda-beda, ada manusia yang bertanggung jawab, ada yang tidak kan. Jadi nggak semuanya seperti itu gitu. Nah, gini mau saya sampaikan. Anda harus tahu ya tentang sebab akibat. Jadi ada sebab, ada akibat. Jadi tidak akan ada akibat kalau tidak ada sebab. Contoh tadi, kenapa Adam katanya menyalahkan Hawa, lalu Hawa menyalahkan ular. Nah, kalau kita baca baik-baik kisah ini ya, kita tahu kalau di situ diceritakan bahwa ada iblis yang menyamar jadi ular. Ya, kalau Anda baca ya kisah itu di kitabnya, iblis menyamar jadi ular. Ular ini menyesatkan Adam, Hawa lewat Hawa ya. Dia sesatkan Hawa dengan mengatakan bahwa ada pohon situ ya, ada buah apa situ tidak sebutkan kalau kamu makan buah ini nanti kamu akan tahu, akan punya pengetahuan sama dengan Allah gitu. Nah, jadi wanita ini tertipu dan dia memakan buah itu beserta beserta Adam gitu. Nah, tapi rupanya mereka bukannya jadi tahu seperti Allah gitu kan, malah mereka jadi telanjang gitu guys. Nah, jadi jadi intinya adalah yang salah itu adalah sebenarnya adalah si ular, yaitu iblis itu. Kalau dia penyebab semua itu, kalau tidak ada iblis yang menyesatkan Hawa, Hawa tidak akan melakukan itu. Tuh. Nah, Adam juga kalau tidak dibujuk oleh Hawa, dia diberitahu Hawa juga tidak akan melakukan itu Adam. Nah, semua itu pulang kembali ke pangkalnya adalah iblis. Ingat, yang punya niat jahat adalah iblis. Jadi di sini kita sebenarnya tahu kisah ini yang sebenarnya yang salah dan jatuh adalah iblis ya. Adam dan Hawa hanyalah korban. Paham ya? Adam dan Hawa hanyalah korban, tapi tetap dia dihukum salah ya, karena dia mengikuti ajakan iblis. Sama kayak kita manusia. Kita dituntut untuk tidak mengikuti ajakan iblis ya, sehingga kalau kita ikuti ya kita salah. Kenapa kita ikut gitu? Tapi ingat, sebabnya adalah iblis itu yang mengajak kita. Dialah yang biang kerok gitu kan. Nah, itu harus dipahami guys. Nanti ya Anda akan ngerti ya tentang sebab akibat ini. Nanti ada banyak kasus yang akan saya terangkan nanti. Kita lihat sambung videonya. Yang sama dengan Adam dan Hawa. Kita cenderung berusaha untuk berkata bahwa kita tidak bersalah dengan berbagai cara. Ada yang batal puasa lalu menyalahkan rumah makan. Nah, ini dia di video-videonya dia selalu memframing tentang Islam, menjelekkan Islam. Nih, saya terangkan ya. Nih. Ini bukan masalah tentang batal puasa lalu menyalahkan rumah makan sampai mengajukan dan buat anarkis, bukan guys. Tapi ini masalah menghormati dan menghargai. Ya, kita tahu ya. Kita harusnya menghormati, menghargai orang yang sedang beribadah. Paham ya? Apapun agamanya, ketika dia sedang beribadah harus kita hargai. Nah,
Contoh kayak umat Kristen lagi ibadah di gereja, ya kan? Umat Islam nggak mau ganggu itu guys. Ya silakan anda ibadah gitu. Kita tidak akan datang ke sana atau kita tidak akan apa ya? Ibaratnya kita akan mengganggu lah gitu. Di sebelahnya kita malah putar-putar musik gitu. Itu ya kita tuh malah berisik di situ guys, enggak? Atau apapun itu ya. Ibadah apa lagi contohnya? Atau ibadah misa, kita nggak ganggu gitu. Nah, kayak di Bali aja ya. Anda tahu di Bali itu ada ibadah Nyepi umat Hindu. Di situ guys, semuanya menghormati kan, menghargai. Tidak ada yang ribut-ribut. Semuanya kalau ya semuanya senyap di Hindu di Bali itu. Bahkan bandara itu ditutup guys, luar biasa. Ya, bandara. Jadi semua orang menghormati, menghargai apa hari raya Nyepi di Bali. Nah itu sudah sepantasnya. Jadi yang sedang beribadah itu dihormati, dihargai. Paham ya? Jadi ketika orang berpuasa, itu dia sedang ibadah, harus dihargai gitu. Dia tahu orang berpuasa itu lagi nahan lapar dan haus gitu. Anda malah memampangkan makanan di depannya gitu. Jadi gimana gini loh guys, Anda bayangkan ada orang yang lagi nahan lapar nih. Nah, kita kan soalnya punya simpati, punya rasa simpati, empati. Oh dia lagi lapar nih, ya kita jangan apa dong, jangan nampakkan lah di depan dia gitu. Kalau kan dilarang, yang di makam ini nggak dilarang, tapi jangan nampakkan di depan orang sedang puasa, karena itu akan mengganggu guys. Ingat ya, mengganggu. Kita kan tidak boleh mengganggu orang sedang beribadah kan. Sama misalnya kayak umat Islam udah tahu dia haram makan babi, Anda makan babi di depannya gitu, ya kan? Atau Anda jualan babi itu di komunitas Muslim gitu. Atau apalah ya, contohnya yang gampang itu contohnya kayak ya ada orang yang intinya orang itu nggak boleh begitu tapi Anda berbuat itu di depannya gitu. Atau contoh gini lah, misalnya kayak saya lagi nyuruh anak saya nih, kamu nggak boleh main ya nak, jangan main ya. Kamu waktunya belajar ini. Nah teman-temannya main di luar rumah gitu. Nah teman-temannya tahu nih kalau saya tuh nggak boleh membolehkan anak saya tuh main keluar, tapi mereka main di depan rumah saya gitu. Nah, berarti mereka kan tidak menghormati atau menghargai saya, karena saya nyuruh anak saya nggak boleh main gitu guys. Jadi anak saya tentu akan mengatakan, lihat tuh teman-teman yang lain boleh main, saya kok tidak gitu. Nah, jadi intinya adalah kita tuh harus menghormati, menghargai orang yang sedang beribadah guys. Jadi sama kayak orang lagi tidur kan, coba Anda bayangkan ada orang tidur, Anda berisik gitu ya, ada orang tidur Anda berisik. Atau kayak di perpustakaan lah, perpustakaan itu kan tidak boleh berisik ya, tidak boleh berisik gitu. Orang memang peraturan tempat itu tidak boleh berisik. Lalu Anda masuk perpustakaan dengan berisik-berisik gitu, ada putar musik atau apapun itu yang berisik, tentu orang akan terganggu gitu ya. Sama dengan kaum muslimin, ada orang lagi puasa, Anda melakukan tindakan yang sebaliknya, jelas dia lagi menahan lapar dan haus gitu. Nah, atau ada gini lah, gampang ya, Anda tahu nggak ada orang lagi kelaparan? Coba ada bayangkan ada orang lagi kelaparan, kehausan, Anda makan minum di depan orang itu. Ya, menghargai nggak itu? Jadi harusnya kan ketika ada orang kelaparan, kehausan, Anda oke lah makan depan orang itu, tapi kan Anda kan baiknya ngasih makan minum dia kan? Kan dia lagi lapar nih, kok bisa Anda tega? Ada orang makan minum depan Anda makan orang lagi kelaparan di depan Anda makan minum gitu. Itu di mana toleransinya? Nah, jadi tidak dilarang jual makanan tidak dilarang atau makan tidak dilarang gitu. Tapi hargai orang sedang beribadah gitu. Jadi toleransi itu ngomong tentang menghargai, menghormati orang lain yang sedang ibadah. Orang yang lagi ibadah, lagi tidur, lagi belajar, lagi kerja tuh dihargai semua guys. Ya, paham ya? Nah, juga misalnya gini, kayak di masjid aja misalnya. Ya, di masjid itu kan orang kan nggak boleh buka aurat. Tiba-tiba datang orang pakai bikini masuk ke masjid gitu. Sehingga itu akan mengganggu orang yang lagi di dalam gitu kan. Nah, kecuali kalau Anda buka rumah makan tuh di situ tidak ada kaum muslimin gitu, silakan Anda buka di mana gitu, kayak di Papua yang nggak ada komunitas muslimnya, silakan gitu. Ini kan masalah soal menghargai, karena orang lagi nahan lapar, lagi nahan haus, Anda makan minum di depannya gitu.
Nah, ini di mana toleransinya gitu. Ini paham ya? Penyebabnya itu apa? Penyebabnya. Ini jangan salahkan orang yang menasehatin, yang menyadarkan kalau Anda tuh harus menghormati orang lain, ibadah orang lain, ya. Malah itu yang Anda tuduh gitu. Yang Anda katakan itu yang salah gitu. Ya kan? Kita hidup nih guys, punya aturan, punya tata krama, punya norma-norma. Jadi Anda harus belajar bagaimana menghormati orang yang sedang berpuasa, bagaimana menghormati orang yang sedang tidur, lagi bekerja, lagi ibadah. Anda harus belajar itu, mengerti itu semua, ya kan? Nah, jangan apa ya? Jangan membuat sesuatu tuh yang Anda tuh paham akar persoalannya. Itu loh maksudnya. Makanya Anda gini deh, coba Anda bayangkan ya, di Hindu itu, coba deh Anda salahkan orang Hindu di Bali. Ketika mereka itu ada kejadian ya, di mana mereka menghajar seorang orang Islam itu karena orang Islam itu ya dianggap tidak menghargai ibadah nyepi gitu. Jadi waktu itu orang Muslim ini ya, satu orang kita ngapain tuh guys, saya lupa, tapi mereka ini marah karena mereka menganggap tidak menghargai. Nah begitu guys. Jadi jangan lupa logikanya, kita harus menghargai orang yang lagi ibadah, bukan orang yang lagi gak ibadah, bukan orang yang lagi ibadah menghormati Anda yang tidak ibadah, paham ya? Ketika belum puasa, yang lagi ibadah tuh kaum muslimin. Anda tidak lagi ibadah gitu. Makanya jangan lupa rule-nya, orang yang tidak ibadah menghargai orang lagi ibadah. Karena orang lagi ibadah ini lagi ada keperluan. Paham ya? Anda kan tidak ada uzurnya, Anda tidak ada larangan makan minum. Ya Anda harus paham, mengalah sama orang yang sedang beribadah. Ya, ada orang yang dilarang, ada yang tidak. Paham ya? Jadi kayak ada lah orang misalnya. Ibaratnya saya pengen makan es gitu. Tapi saya lagi sakit gigi. Ya kan, saya sakit gigi nggak bisa makan es. Pas saya pengen makan es itu. Nah, tiba-tiba Anda makan es depan saya gitu. Jadi Anda tidak menghargai berarti kan. Anda tahu saya nggak bisa minum es, atau saya nggak bisa makan daging kambing, tapi Anda makan depan saya gitu. Kan? Ini ngomong tentang masalah menghargai guys. Menghargai orang yang sedang ibadah. Makanya Anda nggak merasakan kan gimana orang yang lagi lapar dan haus gitu. Jadi ketika kaum muslimin, makanya Anda nggak merasakan. Jadi orang yang lagi lapar dan haus ya itu tuh kan lagi menderita. Ingat ya, orang lagi lapar haus itu lagi menderita, lagi menahan lapar dan haus gitu. Dia lagi menderita, lagi ibadah. Lalu Anda ganggu dengan Anda makan minum di depannya itu, mendisplay makanan minum di depannya gitu. Sedangkan dia menghindari itu. Sama kayak gini lah. Kayak kayak orang yang coba gini ya, misalnya ada seorang laki-laki ini isunya pecemburu banget nih. Dia tidak membolehkan suaminya untuk dia tidak boleh suaminya untuk aneh-aneh gitu guys. Nah tiba-tiba Anda lewat peternak renteng di depan rumahnya memakai pakaian seksi gitu, sehingga suaminya ini kan takutnya tergoda gitu guys. Itu Anda menghargai nggak istrinya gitu? Menghargai nggak istrinya gitu? Jadi udah jelas suaminya tuh dilarang tuh begituan gitu. Jadi aturannya di dalam rumah tangga tuh kan misalnya kayak suami juga sebaliknya. Suaminya melarang, dia nggak suka istrinya tuh apalah gitu guys, begini begitu gitu. Tiba-tiba ada laki-laki yang udah tahu istrinya orang yang dilarang, tapi dia malah kayak menggoda dalam artiannya menggoda lah. Kalau ini kan menggoda, bukan makan minum kan menggoda, akan menggoda orang yang sedang berpuasa gitu, karena dia kan lagi lapar, menahan lapar dan haus guys. Sampai menghancurkan dan berbuat anarkis. Ada yang memperkosa lalu menyalahkan korbannya. Lalu kita bahas memperkosa ya. Ingat nih, Anda kalau tahu ya, ada kata-kata Bang Napi, kejahatan timbul karena ada kesempatan. Ingat ya,
orang itu awalnya niatnya nggak ada, mungkin memperkosa nggak ada, niat awalnya nggak ada, ya kan? Gini guys ya, jadi kita tuh harus berusaha untuk peluang itu. Kita harus menjaga orang itu. Ingat ya, kita harus saling menjaga. Laki-laki menjaga wanita, wanita jaga laki-laki. Nah, cara laki-laki menjaga wanita bagaimana? Dengan tidak menyentuhnya, dengan tidak memperkosanya, dengan tidak melecehkannya. Itu cara laki-laki menjaga wanita. Nah, wanita juga bisa jaga laki-laki. Cara gimana? Jangan goda lelaki, jangan pancing lelaki. Gunakanlah pakaian sopan. Makanya dalam Islam itu diatur harus tutup aurat. Karena kalau orang tutup aurat, itu akan laki-laki itu tidak bisa bersahwat dengan dia. Ingat, tutup aurat yang benar ya. Bukan hanya sekedar tutup, tapi juga tidak berbentuk, tidak ketat dan lain sebagainya. Nah, sehingga menutup peluang laki-laki untuk bangkit sahwatnya. Karena gimana pun manusia punya sahwat. Dan ingat, kita ada musuh yang namanya setan ya, iblis. Dia akan berusaha menyesatkan kita. Nah, jadi wanita. Jadi kalau ada laki-laki yang berusaha melindungi wanita dengan tidak melecehkannya, tidak memperkosanya. Nah, wanita juga sebaliknya, ya. Bantu laki, jaga laki-laki agar dia bisa melaksanakan melaksanakan apanya itu gitu guys. Perlindungannya terhadap wanita gitu. Jadi kalau masing-masing saling menjaga, wanita tutup aurat dengan baik, laki-laki juga menjaga wanita, itu akan indah guys. Tidak ada kejadian perkosaan gitu. Nah, kalau masih ada wanita yang tutup aurat diperkosa juga, itu berarti laki-lakinya sudah betul-betul amat sangat brengsek. Kenapa? Wanitanya sudah berusaha jaga dia nih. Kan kita hidup tuh harus saling menjaga ya. Contoh gini deh. Ini contoh sederhana ya guys ya. Contoh sederhana nih. Bagi laki-laki, wanita ini kan sensitif. Aurat wanita itu sensitif. Yang bisa membangkitkan gairah nafsu lelaki itu adalah aurat wanita. Ingat ya, yang bikin laki-laki nafsu itu adalah aurat wanita. Ya, ingat, normalnya begitu, aurat wanita. Nah, ada laki-laki yang tingkat apanya kuat, ada yang lemah, imannya kuat, lemah gitu. Nah, jadi sebagai wanita hendaknya dia tahu itu dan menjaga agar laki-laki itu tidak timbul hawa nafsunya kepada Anda yang bukan muhrimnya gitu. Ini sama dengan misalnya kita tidak mau berkonflik sama orang lain. Nah, kita tahu ada orang yang gampang marah. Jadi orang yang memperkosa dengan orang yang tidak gampang memperkosa itu sama dengan orang yang gampang marah dengan tidak gampang marah. Nah, orang beda-beda guys ya. Ada yang gampang marah dan tidak. Nah, kita kan harus menjaga supaya orang itu tidak marah gitu. Karena kalau dia marah kan konflik nanti. Jadi orang marah tuh bisa mukul kita, bisa ngata-ngatain kita. Nah, kita jaga itu dengan cara apa? Dengan jaga perilaku kita. Kita tutup peluang agar dia marah sama kita. Jadi kita baik-baik sama dia. Kita jangan pancing dia gitu. Jangan kita ucapkan kata-kata yang buat dia marah gitu kan. Karena manusia tuh akan timbul marahnya kalau dia melihat sesuatu tidak senangnya. Sama juga tadi, ketika laki-laki melihat aurat, dia akan timbul syahwatnya guys. Jadi kita tuh menutup dari hal-hal itu. Saling menjaga. Wanita jaga laki-laki dengan cara menutup auratnya, laki-laki juga akan menjaga wanita dengan tidak memperkosa atau melecehkannya guys. Sama dengan tadi, kita berusaha agar tidak orang itu marah sama kita dengan cara kita jangan mancing-mancing kemana orang. Paham ya? Jadi termin jangan mancing kemana orang sama dengan termin jangan pancing syahwat orang. Nah, paham ya? Jadi ketika ada orang marah karena syahwatnya karena dia dipancing-pancing ya, ada buat sesuatu yang bikin dia marah gitu kan, dan itu wajar, marahnya wajar ya, maksudnya itu memang orang tuh biasanya karena itu dia marah yang wajar ya. Ya contoh lah, misalnya menghina dia marah tuh kan, jadi orang yang dihina bisa marah gitu. Jadi Anda jangan melakukan itu. Jadi jangan buat hal yang menimbulkan amarah orang. Sama kayak kasus ini guys, yang buat hal yang memancing syahwat laki-laki, sehingga nanti dia akan syahwat dan sama kayak tadi marah, dia akan mungkin mukul Anda atau menyerang Anda gitu. Nah, itu sama sebenarnya guys, saling menjaga kita. Nah, jadi yang salah siapa ya? Jadi ketika ada orang yang memancing kemana orang lain, ya kan, yang salah siapa? Sama dengan orang yang memancing nafsu laki-laki, ya sama-sama salah. Wanita diperkosa karena dia berpakaian seksi, ya salah wanitanya juga. Yang perkosa salah juga. Tapi ingat, itu akibat, ada sebabnya. Sama kayak tadi,
orang yang mukul orang lain karena dia marah, karena dipancing amarahnya ke orang itu, ya. Yang salah awalnya adalah orang yang mancing-mancing ini, guys. Kenapa dia buat orang ini marah gitu? Nah, akhirnya salah berdua. Wanita salah, laki-laki salah, ya. Tadi juga orang yang mancing marah salah, yang marah juga salah gitu. Karena dia tidak mampu bersabar. Intinya adalah sama-sama salah gitu. Jadi kalau coba Anda bayangkan, kalau tidak ada hal ini, wanita ini tutup aurat dengan baik. Kita pun tidak memancing amarah orang. Apa yang terjadi? Tidak aman-aman saja kan? Kecuali orang-orang gila mungkin. Ada orang tutup aurat ya, udah tutup aurat dengan baik nih, nggak ada peluang untuk orang tuh bangkit sawatnya, ada perkosa dia. Itu berarti Anda gila. Mungkin ada terpancing pemicunya bukan dia, tapi yang lain. Misalnya Anda habis nonton film porno misalnya, Anda pemicunya itu bukan wanita. Wanitanya salah, wanitanya tidak buka aurat, udah tutup aurat dengan baik, tapi Anda habis nonton film porno misalnya, lalu ada perkosa dia, berarti bukan wanita itu yang salah, karena pemicunya film porno, paham ya? Orang yang melakukan pemerkosaan itu karena habis nonton film porno atau melihat hal-hal tidak senonoh, wanitanya nggak salah, guys. Nah, tapi kalau wanita jadi pemicunya, berarti wanitanya salah. Nah, yang merkosa juga salah gitu. Tapi ingat ya, semua ada namanya sebab. Makanya kita kalau mau benar itu ya, penyebabnya itu ditutup. Makanya Islam tuh mengatur itu. Wanita tutup aurat sehingga tidak ada peluang laki-laki untuk apa coba alasan laki-laki memperkosa wanita yang tutup aurat? Apa coba? Gak ada peluang bagi laki-laki itu memperkosa wanita itu kecuali kalau dia habis nonton film porno. Pemicunya yang lain gitu, guys. Paham ya? Jadi jangan salahkan laki-laki melulu gitu. Ada orang marah tapi disalahkan orang yang marah itu, padahal tanyakan kenapa dia marah gitu. Nah, jadi kita harus cegah dari awal, guys, gitu. Makanya Islam itu punya solusi. Ya. Tambah lagi kan agamanya Kristen ini. Dia nggak punya solusi untuk itu. Islam punya solusi. Kalau Anda lakukan dengan benar, Anda tutup semua penyebab celah untuk Anda berbuat maksiat, aman. Wanita tutup aurat, laki-laki jangan nonton yang begituan, aman semuanya, guys, gitu. Intinya adalah Islam mengajarkan untuk menghindari maksiat sehingga semuanya akan aman. Tidak ada cerita kasus perkosaan kalau semuanya ikut dengan syariat, guys. Korbannya terlihat menggoda, ada yang mencuri lalu berkata karena orang lain mencuri juga. Nah, kalau ini beda lagi. Kalau tadi ya orang yang batal puasa karena orang itu tidak menghargai orang lagi puasa, atau tadi itu orang memperkosa karena ada pancingan syahwat dari wanita yang menggoda tadi. Awalnya mereka tuh tidak punya niat untuk batalkan puasa, tidak punya niat untuk memperkosa. Mereka berusaha untuk menjaga. Mereka tahu memperkosa itu salah. Mereka tahu kalau batal puasa itu salah gitu. Tapi mereka dipancing. Sehingga mereka timbul akan memudahkan setan untuk menggoda manusia agar melakukan pemerkosaan atau tadi itu kan marah gitu, memancing amarah orang. Jadi kalau wajar ada orang yang tidak dihargai itu marah, guys. Ya. Orang yang tidak dihargai itu biasanya akan marah gitu, kan? Apalagi yang tidak menghargai yang minoritas pula gitu. Kalau mayoritas tidak menghargai minoritas itu masih wajar. Orang nggak bilang dia kuat kok gitu. Banyak kok dia. Tapi kalau ada orang yang minoritas tapi dia menghargai mayoritas, itu kurang ajar, guys. Makanya intinya adalah bagaimana kita menghargai dan toleransi kepada orang yang sedang melakukan ibadah gitu. Nah, kalau perkara maling, ya ada orang alasan saya maling karena dia maling. Nah, ini beda sama yang tadi. Ini memang awalnya niatnya sudah maling gitu, guys. Paham ya? Awalnya maling gitu. Nah, jadi nggak bisa dibenarkan gitu. Ikut-ikutan orang lain maling nggak bisa dibenarkan gitu. Ya kan? Jadi jangan samakan semua kasus gitu. Ini beda. Orang maling ikut orang lain maling, ya itu dia dia berarti kan menyotoh sesuatu yang nggak baik. Jadi kembali lagi tadi orang yang maling pertama juga salah. Kenapa dia mencontohkan nggak baik gitu? Coba kalau jadi gini, guys, ya, kalau ada orang maling karena lihat orang maling, berarti yang maling pertama yang salah. Dia memberi contoh yang buruk gitu. Sama misalnya kayak Anda narkoba, tiba-tiba orang jadi narkoba karena Anda ikut-ikut Anda gitu. Berarti Anda yang salah karena gara-gara Anda orang lain ikuti Anda gitu. Karena Anda contoh yang buruk gitu. Nah, intinya adalah semuanya itu kembali kepada siapa pemicu pertamanya, penyebabnya itu siapa, guys. Itu yang harus ditutup celah untuk itu. Alias maling teriak maling,
Ada yang merampok lalu berkata karena korbannya. Nah, ini beda lagi gitu. Orang yang merampok, ya, minta baik-baik itu udah malak namanya, guys. Minta baik-baik gitu. Minta baik-baik itu gini loh, apa? Minta baik-baik ya minta baik-baik. Jadi gini loh, kalau orang minta baik-baik ya, itu ketika dikasih ya sudah dia pergi, itu namanya minta baik-baik. Tapi kalau dia minta baik-baik nggak dikasih lalu dia merampok, itu memang niat awal sudah merampok gitu. Cuman ditutupin dengan dalih minta baik-baik. Paham ya? Ada tau nggak orang minta baik-baik itu seperti apa? Pengemis. Pengemis itu dia ketika minta itu minta baik-baik dia. Sedekah pak, sedekah bu. Itu dia memang niatnya memang minta-minta aja guys dengan baik itu. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya sudah dia pergi. Itu baru termin orang minta baik-baik. Nah, beda dengan orang yang merampok. Merampok itu tidak ada cita dia minta baik-baik, itu nggak ada. Memang niatnya merampok gitu. Ya. Orang merampok itu tidak ada cita minta baik-baik. Ya. Minta baik-baik itu adalah pengemis. Itu minta baik-baik itu. Perampok ya perampok. Jadi harus bisa bedakan antara pengemis dengan perampok. Kalau Anda percaya ya, ada perampok nih. Kenapa kamu merampok? Ya dia minta baik-baik nggak mau. Alasan. Tinggal bilang gitu. Ya, kalau Anda memang minta baik-baik ya, ada pengemis itu, contoh pengemis, minta baik-baik gitu. Nggak dikasih dia pergi gitu. Tapi ini tidak. Gitu. Jadi sekali guys ya, ini tanpa lagi nggak bisa membedakan antara mana pengemis mana perampok guys. Sudah diminta baik-baik tetapi tidak kasih, ada yang membunuh dan lain sebagainya, lalu menyalahkan siapapun dan apapun selain dirinya sendiri. Berapa banyak kita mendengar orang berkata, jangan salahkan saya jika bla bla bla. Bukankah jika kita berkata, jangan salahkan saya jika bla bla bla, berarti kita sudah siap-siap untuk menyalahkan orang lain? Enggak juga ya. Contoh begini, ada orang yang kerja tim, ya. Jadi dia tuh bekerja tergantung dari tim, namanya kerja tim guys. Jadi gini, misalnya kayak main bola nih ya, ada penyerang, ada gelandang, ada back, ada kiper. Nah, kan targetnya kan menangan gitu. Bagaimana bisa kalau apa ya? Kalau Anda itu tidak bermain sebagai tim atau ya inilah gampang ya, kayak orang malam begadang misalnya. Ini sering terjadi nih ya, malam begadang. Jadi dia tahu pagi harus kerja. Masuk jam 7 pagi. Nah, jadi apa ya? Ada orang tua mengatakan, "Nak, kamu jam begadang ya. Nanti pagi kamu terlambat bangun dan terlambat bekerja atau sekolah gitu." Ya kan? Nah, nanti jangan sampai ibu dipanggil sama orang tua kamu, sama guru kamu ya, gara-gara kamu terlambat sekolah. Nah, ini orang tuanya mengingatkan gitu. Karena dia mengingatkan lengkap. Kalau kamu nanti begadang malam ini, besok pagi kamu akan terlambat bangun sekolah, akan ngantuk di sekolah. Terlambat sekolah nanti guru kamu akan manggil ibu atau bapak ke sekolah. Ini adalah peringatan. Jadi jangan salahkan ibu kalau terlambat gitu. Kalau kamu malam ini begadang, paginya terbangun gitu. Nah, jadi itu kan nggak masalah, itu kan nasihat yang baik gitu, agar si anak tidur malam ini dan biar pagi bangunnya tidak telat gitu guys. Nah, dikasih tahu di awal gitu, dan banyak lagi kasus seperti ini. Contoh misalnya gini, ada kita larang nih, nah kamu janganlah keluar malam lewat jam 10 ya. Ini jam 10 lah, kamu mau kemana? Aman ya, nanti gak ada apa-apa. Nanti kalau kamu jangan salahkan ibu ya. Kalau kamu nanti dirampok atau itu di jalan gitu. Itu kan nasihat yang baik gitu. Ya, nasihat berupa ancaman. Kalau dia begini nanti begini gitu. Kita kasih tahu efeknya seperti apa gitu. Atau kayak orang kerja nih. Jangan salahkan saya kalau nanti kamu saya pecat gitu. Jadi dia tuh memberitahu peringatan dulu. Lihatnya orang ini nih kerja sudah nggak beres, suka terlambat, bolos kerja. Ini bosnya marah ini, dia peringatkan gitu. Kamu jangan salahkan saya ya, jika nanti saya pecat kamu gitu. Kalau kamu begini terus gitu. Jadi dia tuh memang begitu karena ini memang hubungan dengan kebaikan orang itu juga gitu, demi kebaikan orang itu juga gitu.
demi kebaikan orang itu dan demi kebaikan bersama gitu. Nah, jadi nggak semuanya seperti itu, gitu guys. Jadi nggak semua orang yang begitu tuh salah. Ada orang-orang yang benar tempatnya gitu. Ini mengingatkan orang ya. Contoh gini misalnya, kayak ada ustadz ya. Jangan salahkan saya jika nanti kamu masuk api neraka gitu. Karena kamu sudah, atau orang tua, nak kamu jangan salahkan ibu ya kalau kamu nanti udah besar jadi orang gagal. Atau kamu nanti masuk neraka. Karena ibu atau bapak sudah memberi kamu pendidikan agama yang baik. Sudah memberikan kamu pendidikan yang baik, nasihat-nasihat gitu. Tapi kamu tetap juga melawan orang tua. Tetap juga kamu tidak dengarkan patuh orang tua. Akhirnya nanti kalau kamu begini jangan salahkan ya. Nah, itu berarti nasihat yang baik gitu. Minta agar dia itu ikuti nasihat gitu. Paham ya? Ya nggak bisa disalahkan lah orang yang memberi nasihat itu guys. Memberi ancaman itu nggak bisa disalahkan gitu. Kecuali dia mengada-ngada gitu kan. Misalnya gini, kayak tenang penalti lah, ya kan? Ada 2 orang mau nendang penalti nih. Lalu dia kata, saya ambil penalti. Orang lain berkata, tidak saya. Lalu dia berkata, jangan salahkan saya kalau nggak gol, bla bla. Itu baru salah posisinya gitu. Jadi harus tengok apanya guys, situasinya gitu. Jadi nggak semua tuh sama. Jadi tanpa lagi nih dia menggeneralisasi segala sesuatu gitu. Padahal ada orang yang beralasan dengan benar, ada yang tidak. Jadi yang benar tuh yang tadi itu. Kalau si ibu udah mengarahkan anaknya untuk yang baik, jangan keluar rumah lewat jam 10 malam, jangan begadang, jangan narkoba, jangan pacaran. Anaknya melanggar, ya jangan salahkan ibu atau bapak. Nanti kalau kamu misalnya anak orang hamil belum nikah atau kamu ketangkap polisi karena narkoba, jangan salahkan bapak ibu, kan benar berarti itu kan. Nah, dengan yang tadi orang menendang penalti misalnya, kalau kamu nendang penalti jangan salahkan saya kalau nanti nggak gol ya gitu. Nah, itu baru. Ini beda kasus, jadi nggak semuanya sama gitu. Tanpa lagi dia ngerti karena ini dia menyamakan semuanya gitu guys. Atas perbuatan yang akan kita lakukan. Ketika kita membaca kisah Adam dan Hawa, apa yang kita pikirkan? Kenapa Tuhan menaruh buah terlarang di taman? Kenapa Tuhan tidak mencegah? Kenapa Tuhan begitu kejam? Kita berusaha melempar kesalahan kepada Tuhan. Kita cenderung menyalahkan keadaan dan orang lain atas kesalahan kita. Gini guys ya, dalam Islam ya, kita ngomong tentang Islam nih guys ya. Dalam Islam itu memang Adam itu diciptakan untuk jadi khalifah di muka bumi. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia, Allah itu menciptakan jin dan malaikat. Ingat, ciptaan awal Allah itu adalah jin dan malaikat, makhluk ya. Nah, malaikat diciptakan beda dengan jin. Jin itu sama dengan kita, punya hawa nafsu. Jin itu bisa milih, baik dan buruk bisa milih. Malaikat tidak. Malaikat itu seperti robot yang sudah diprogram, baik aja gitu kan. Nah, jin didikan khalifah muka bumi itu membuat kerusakan gitu. Dikasih amanah tapi buat kerusakan gitu. Allah kasih kesempatan pada jin untuk di muka bumi, untuk jadi khalifah, untuk mengelola bumi. Tapi faktanya jin melakukan kerusakan gitu. Pertumbuhan darah gitu. Karena jin ini memang lebih bodoh guys. Jin itu adalah makhluk yang lebih bodoh daripada manusia gitu. Jadi ini wajar kalau ada makhluk yang lebih bodoh tuh berbuat kerusakan gitu. Makanya kita disuruh untuk belajar agar kita paham dan tidak membuat kerusakan, tidak membuat kesalahan, karena kita ngerti guys. Orang yang ngerti akan cenderung membuat kesalahan, kerusakan. Nah, akhirnya Allah menciptakan manusia menjadi khalifah gitu. Jadi Allah tuh pengen ngasih contoh bukti. Lihat nih. Jadi di situ kita bisa belajar sebenarnya. Jadi kalau kita mau tidak buat kerusakan, kita harus belajar supaya kita cerdas. Kita tahu mana baik dan benar, dan kita tahu logikanya gitu. Kenapa kita nggak boleh begini, nggak boleh begini. Contoh kita tadi, kenapa wanita tutup aurat? Ya, agar laki-laki tidak punya niat jahat pada dia. Karena laki-laki itu punya hawa nafsu yang bisa diolah setan untuk digoda gitu guys. Paham ya? Jadi kayak orang lah, letakkan motor tapi nggak digembok gitu. Kan orang akan memancing orang untuk mengambil motor itu. Makanya aman itu adalah semuanya dijaga. Yang punya motor kalau parkir motornya digembok, yang punya rumah kalau pergi rumahnya dikunci, yang anak gadis atau perempuan tutup aurat, kan semuanya aman gitu kan. Nah, jadi kita jangan memancing atau membuat sesuatu yang membuat peluang terjadinya kejahatan gitu guys. Peluang terjadinya kesalahan. Itu diatur semua dalam Islam. Nah, lalu diciptakanlah manusia. Nah,
Manusia tuh memang awalnya diciptakan jadi khalifah di muka bumi, ya kan? Makanya manusia tuh diajari Allah nama-nama benda yang akan dari bumi gitu. Nah, cuman karena manusia melakukan kesalahan, ya, manusia itu digoda oleh iblis, ya, sehingga manusia itu diturunkan lebih cepat. Belum waktunya diturunkan. Jadi antuannya manusia itu di surga itu sebulan misalnya, karena melakukan kesalahan diturunkan lebih cepat gitu. Asalnya memang manusia itu di bumi gitu. Ibaratnya kayak apa ya? Kayak memang kita mau ngirim anak kita ke pesantren misalnya. Cuman karena dia melakukan kesalahan kita ngirim lebih cepat gitu, ya kan? Ngirim dia lebih cepat gitu. Nah, jadi bukan bukan karena Tuhan itu dendam gitu. Kamu salah nih, kamu harus turun ke dunia. Enggak. Memang manusia diciptakan dunia. Nah, ini bedanya Tuhan dalam Islam dengan Kristen itu guys. Islam itu Tuhannya tidak pendendam. Memang manusia itu diciptakan untuk turunkan di dunia. Kalau mereka kan tidak. Jadi Tuhan itu apa ya? Bukan ini ya. Terus yang mau saya katakan adalah apa ya? Dan lagi hukuman lain misalnya kayak apa katanya hukuman yang aneh itu bagi saya yang masuk akal adalah kok bisa wanita itu dihukum sehingga dia akan merasakan sakit sepanjang hidupnya gitu. Yang salah adalah Hawa, tapi setiap wanita apa namanya mengalami nasib nasib sial gitu. Jadi kesalahan Hawa ditimpakan kepada seluruh keturunannya. Ini kan aneh guys gitu. Kita kan yang logis adalah siapa buat salah dia yang dihukum. Masa yang salah Adam Hawa kita yang menerima akibatnya. Kita menerima dosa waris gitu. Nah disinilah letak ketidaklogisannya ya, yang patut dipertanyakan. Yang tidak bisa diterima oleh logika. Kok bisa kita tuh kayak gini deh. Kayak Anda tahu komunis sekarang lagi marah isu komunis nih ya PKI. Nah, yang salah kan adalah nenek kakek mereka gitu, bukan salah anak-anaknya, cucu-cucunya gitu. Nah, cukuplah kita berhenti sampai kakek nenek mereka gitu. Kecuali kalau anak cucunya berusaha membangkitkan lagi komunis, itu baru. Nah, dan makanya kita maafkan semua anak komunis PKI itu kita maafkan gitu. Kita hidup berdampingan dengan mereka gitu, kita maafkan. Karena yang salah kan bukan mereka, tapi kakek nenek mereka. Nah, nggak layak. Jadi masa gini deh, masa yang melakukan kejahatan bapaknya, anaknya anda bully gitu kan nggak wajar guys. Jadi kayak gini lah misalnya, apa ya, ya kayak saya lah, keluarga saya diganggu oleh laki-laki, tiba-tiba saya eh, habisi keluarganya. Ini kan yang salah dia aja kok, kenapa saya ganggu keluarganya gitu. Nah sama kayak ini, yang salah Hawa kenapa kok keturunannya kena semua guys gitu, yang salah Adam kenapa keturunan kena semua. Di sini yang perlu kita pertanyakan logikanya gitu. Kenapa hal ini terjadi? Jadi begini, kita semua punya rasa penasaran untuk mengetahui apa yang terjadi dan kenapa hal itu terjadi. Jika ada sesuatu yang salah atau tidak sesuai dengan keinginan kita cenderung mencari penyebabnya. Pada dasarnya, mencari penyebab kesalahan adalah untuk memperbaiki kesalahan dan supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini adalah hal yang wajar dan memang seharusnya begitu. Karena jika kita tidak dapat menemukan apa yang salah, kita tidak akan tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahan dan kita akan terus-menerus jatuh pada kesalahan yang sama. Yang menjadi masalah adalah kita merasa tidak senang ketika kita yang dinyatakan salah. Perasaan tidak senang ini dapat disebabkan karena takut mendapatkan hukuman atau konsekuensi. Entah itu takut diomelin, takut dihina, takut ditolak, takut dihukum, takut neraka, dan lain sebagainya. Ketika kita kecil, jika kita memecahkan piring, gelas, atau merusak barang lainnya, kita akan langsung merasa takut diomelin orang tua atau takut dihukum oleh orang tua. Perasaan takut itu bisa memicu kita untuk melakukan berbagai hal untuk menutupi kesalahan kita. Kita bisa melakukan apapun supaya seolah-olah kita tidak bersalah. Bahkan sampai berbohong kepada semua orang, termasuk berbohong kepada diri sendiri. Ingat ya, nggak semua manusia itu sama guys. Ya, jadi tambah lagi itu kesalahannya adalah dia menggeneralisir semuanya gitu. Itu salah dia. Banyak orang yang membawa tabiat ini sampai dewasa, bahkan dibawa sampai mati.
Apalagi jika kita didoktrin dengan agama yang sangat menekankan pada dosa dan hukuman. Jadi kan gini, ini diajarkan di agama tanpa lagi. Kenapa saya katakan gitu ya? Kan kenapa wanita sakit ketika hamil? Kan salah Hawa. Jadi itu memang diajarkan di agama tanpa lagi, ya. Kita tidak diajarkan gitu. Jadi ketika tanpa lagi membuat video ini bahwa kita cenderung untuk menyalahkan orang lain, itu karena memang ajaran agama seperti itu. Semua dimulai dari kesalahan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa melakukan kesalahan sehingga kita kena getahnya. Yang laki-laki akan bekerja keras gitu kan untuk bertani dan segala macam, wanita akan merasakan sakit gitu. Nah, jadi dosa waris, jadi namanya dosa waris, orang akan menyalahkan nanti. Ya. Kita akan menyalahkan Adam dan Hawa. Kenapa kamu buat begitu, wahai Adam, wahai Hawa, sehingga kami kena dosa waris. Kamu melakukannya, kami yang menerima dosa warisnya gitu. Nah, Islam tidak mengajarkan seperti itu, guys, ya. Kesalahan Adam Hawa, kesalahan dia. Kita tidak ada suku paut itu. Makanya Islam itu tidak mengenal dosa waris, ya. Jadi sekali lagi kalau ngomong tentang menyalahkan orang lain itu diajarkan di agama mereka tapi tidak di agama Islam, guys, gitu. Ya, kita tidak diajarkan seperti itu. Kita tuh menanggung dosa masing-masing. Kalau saya yang salah, ya anak saya tidak menanggung akibatnya. Tidak ada dosa waris dalam Islam, ya. Tidak seperti di agamanya tanpa ragi. Neraka. Semakin orang takut, semakin orang berusaha untuk menutupi kesalahan. Nah, gini ya. Kalau orang ini ngerti, kalau Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih Pengampun Penyayang, dan Allah membuka pintu taubat. Ya, ini yang tanpa lagi yang ngerti nih. Makanya dia harus ngaji, guys. Inilah indahnya Islam, ya. Islam itu indah, guys. Ketika Anda bertobat, Allah akan mengampuni gitu. Ya. Anda bisa menutup kesalahan di depan manusia tapi tidak di depan Allah gitu. Karena Allah Maha mengetahui, ya. Dengan manusia aja adalah sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga gitu. Sepandai-pandai ada nutupin bangkai akan cium juga. Nah, Allah lebih hebat dari itu. Allah akan mengetahui segala sesuatu gitu. Bahkan daun pun jatuh tuh tidak selai daun pun jatuh Allah tidak tahu, guys. Nah, jadi salah kalau Anda menutup kesalahan di depan Allah gitu. Nah, jadi justru setakut Anda itu akan neraka, akan azab kubur itu akan buat Anda jadi manusia yang baik. Ya kan? Ancaman itu. Contoh, coba nih misalnya terapkan hukuman bagi pencuri itu adalah potong tangan misalnya. Ya, kayak sekarang kan sekarang kan ada hukuman nih. Kalau Anda membunuh kan bisa kena bunuh balik atau hukuman mati gitu. Kalau Anda membunuh, Anda akan dikena hukuman mati. Atau Anda narkoba lah, pengedar narkoba besar, Anda akan dihukum mati. Nah, kira-kira orang yang tahu hukuman ini, orang normal tuh akan berani nggak melakukan itu? Anda tahu nih, kalau Anda bunuh orang, Anda akan dihukum mati. Anda pengedar narkoba, Anda akan dihukum mati. Berani nggak Anda melakukan itu? Kalau Anda tidak gila, Anda tidak akan berani melakukan itu. Karena ancamannya luar biasa. Semakin tinggi ancaman, orang akan semakin tidak berani melakukan itu. Orang akan menghindarinya, guys. Ya kan? Sama kayak, kenapa ada surga neraka? Surga itu akan mendorong orang untuk melakukan kebaikan. Neraka akan mendorong orang untuk menjauhi kejahatan. Jadi surga neraka itu reward and punishment. Jadi sama kayak Anda bekerja. Jadi surga neraka itu sama kayak Anda bekerja. Kalau Anda bekerja dengan baik, Anda akan dapat promosi jabatan, naik gaji dan segala macamnya. Tapi kalau Anda bekerja tidak baik, Anda akan dipecat. Anda akan dikurangi gaji. Nah, kalau itu ada di perusahaan, Anda akan normalnya Anda akan menghindari kesalahan. Karena tahu Anda, kalau Anda melakukan itu, Anda akan dipotong gajinya, akan dipecat. Nah, Anda juga tahu, ternyata kalau saya kerja dengan baik, disiplin, saya akan dipromosikan, naik gaji. Nah, Anda akan cenderung mendekati itu. Anda akan menjauhi kesalahan dan Anda akan mendekati mendekati kebaikan. Makanya perusahaan yang bagus itu ya menerapkan aturan berupa reward and punishment. Organisasi itu ada reward and punishment. Membuat orang tuh semangat untuk mengejar reward dan takut untuk sehingga menjauhi punishment, guys. Paham ya? Nah, itu gunanya surga dan neraka gitu. Jadi bukan dengan ada neraka lalu orang itu menutupi kesalahannya, enggak. Jadi misalnya dari Allah itu masalahnya gitu. Nah, jadi jangan samakan dengan surga neraka ya, itu beda kasus ya. Karena Allah beda sama manusia. Manusia itu
kiamat dia nggak tahu ya, manusia itu butuh makan minum, dia bisa mati, dilahirkan gitu. Beda, manusia itu tidak maha tahu, Allah maha tahu. Jadi jangan samakan surga neraka dengan manusia. Kalau Anda misalnya melakukan kesalahan terhadap ibu Anda, kalau Anda menutupi kesalahan itu masih wajar. Ibu Anda manusia, dia bukan Tuhan. Dia nggak tahu. Dia nggak, pengetahuannya nggak seperti Tuhan gitu. Tapi kalau hubungan dengan surga neraka, kemanapun mereka lari, Allah akan tahu, guys. Kesalahannya dengan apapun, bahkan dengan kesalahan yang lebih besar lagi. Itu sebabnya kita bisa melihat sampai ada orang yang membunuh orang lain karena dia mengira dengan membunuh orang lain kesalahannya akan tertutup. Nah, pertanyaannya, apakah benar dengan menyalahkan orang lain akan menutupi kesalahan kita dan menghasilkan sesuatu yang baik? Jawabannya adalah tidak. Nah itu tadi, ya coba. Yang salah kan Adam Hawa, ya kan? Gara-gara Adam Hawa, Anda kena akibatnya, sehingga wanita akan mengalami kesakitan ketika melahirkan, ya kan? Kita menerima dosa waris. Jadi logis kalau Anda menyalahkan Adam Hawa karena hal ini gitu, ya kan? Jadi apa namanya ya? Ini adalah sesuatu yang diajarkan gitu. Islam tidak mengajarkan hal seperti itu ya. Menyalahkan orang lain untuk menutupi kesalahan kita hanya akan membuat keadaan lebih buruk bagi kita sendiri. Dampak atau masalah yang timbul karena kesalahan kita tidak hilang karena kita melemparkan kesalahan kepada orang lain. Selain itu, kita menambah masalah yang ada dengan masalah baru, yaitu kita menyakiti orang lain dan hubungan menjadi rusak. Hal ini membuat kita kehilangan kepercayaan dan kesempatan. Jangan lupa, itu kalau ketahuan. Kalau tidak ketahuan, nggak ada masalah, guys. Nah, itulah bedanya kalau Anda tuh buat kesalahan di depan manusia dengan di mata Allah. Ya. Anda bisa lihat banyak orang melakukan kesalahan tapi tidak dihukum pengadilan. Anda biar nggak sering. Ada orang salah, malah yang nggak salah yang dihukum. Banyak gitu. Itu karena di manusia, guys, gitu. Hakim manusia gitu. Pengadilan manusia gitu. Jadi nggak semua pengadilan itu memutuskan orang bersalah itu salah. Ada orang-orang yang nggak salah tuh diputuskan bersalah. Contoh kayak Buya Hamka. Dulu Buya Hamka nggak salah, tapi dihukum bersalah, diputuskan penjara gitu, guys. Dan banyak yang lain gitu. Yang nggak salah diputuskan bersalah gitu. Jadi sekali lagi ya, itulah dunia manusia. Jadi sekali lagi ya, nggak semua itu seperti itu hitam putih gitu, guys. Ada abu-abunya gitu. Nggak semua itu sama. Jadi Taparagi ini dia menyederhanakan dan menggeneralisir segala sesuatu, itu salah dia. Logikanya nggak jalan nih orang, guys. Jika ada dua orang yang bekerja, yang satu selalu menyalahkan orang lain, yang satu lagi tidak pernah menyalahkan orang lain, yang mana yang akan lebih diberikan tanggung jawab? Orang yang tidak menyalahkan orang lain. Karena orang yang melempar kesalahan kepada orang lain berarti melempar tanggung jawab kepada orang lain. Nah bentar ya, ini nggak selalu gini, guys. Saya terangkan dulu ya. Contoh. Seorang bos itu akan selalu memarahin karyawannya. Ya. Ada dua tipe bos. Bos itu kan yang itu dia kan akan mendidik karyawannya. Kamu jam begini ya, nanti kamu begini. Kamu jam ini kamu begini. Nah, ketika dia sudah briefing semua karyawan dengan hal itu, lalu karyawan melakukan kesalahan, nah dia tetap menyalahkan karyawannya dan juga menyalahkan dirinya gitu. Jadi pertama dia menyalahkan karyawannya karena melakukan kesalahan. Kedua, dia juga menyalahkan dirinya. Mungkin pesannya nggak sampai gitu. Nah, ada juga yang dia murni menyalahkan karyawannya gitu. Nah, jadi yang mau saya sampaikan adalah, jadi semuanya nggak sederhana itu, guys. Ya. Kalau ada orang, misalnya gini, ada dua orang bekerja bersama gitu, ya kan? Yang satu nih lelet, misal gini, contoh gini ya, saya pernah dengar vlog di Jepang itu ya, ada orang kita dengan orang Jepang. Orang kita ini itu dibully sama orang Jepang. Orang Jepang ini kan bagian apa tuh, guys? Bagian melas kapal gitu, melas dinding kapal gitu kan. Nah, orang Jepang ini kan kebagian kerja di awal. Orang kita Indonesia ini kan yang TK ini kebagian kerja di akhir, finishing lah gitu. Jadi dia tuh hanya bisa bekerja setelah
dia menerima pekerjaan dari orang Jepang ini, ya kan? Nah, jadi selalu terlambat. Ya, bosnya menyalahkan orang kita ini. Kamu kerja kamu gimana ini kok terlambat gitu? Apakah dia berkatakan salah saya gitu? Sebenarnya dia kerja udah bener guys. Ya, memang dia manusia biasa orang kita nih. Dia tentu nggak mungkin mengerjakan sesuatu di luar batas dia. Misalnya ada jam kerja 8 jam. Harusnya di bagian orang Jepang ini yang dia pendahulu ini barang itu sampai ke orang kita ini 4 jam gitu. Nah, jadi orang kita punya waktu yang sama dengan mereka. Mereka punya waktu 4 jam, orang kita punya waktu 4 jam. Nah, tapi kalau misalnya orang itu malas-malasan, dia molor waktunya, ya kan? Yang salah masa kita. Jadi kita berusaha logis menyampaikan pada alasan, Pak, bukan salah saya loh Pak. Itu wajar, orang belasan itu wajar guys. Memang bukan salah dia kan. Dia terangkan. Jadi waktu itu orang Indonesia ini terangkan, dan dibantu oleh senior orang lain itu. Dan senior itu membenarkan, benar Pak, orang Jepang itu memang gitu kerjanya. Jadi harusnya saya kan mengerjakannya punya waktu 4 jam, tapi barang tuh nyampe saya tuh sudah 2 jam terakhir Pak. Mana bisa saya kebut dalam waktu 2 jam gitu. Gak terkejar gitu. Ya gimana pun dia caranya ya, karena dia bukan Tuhan, dia pasti tidak akan bisa menyelesaikannya. Akhirnya berantakan. Jadi kalau saja, jadi ingat ya guys, ini kembali lagi kepada penyebab dan akibat. Jadi kenapa ada orang begini, karena orang begini gitu. Jadi gak selamanya salah ketika kita menyalahkan orang lain, ya. Kalau memang dia salah gitu. Jadi kayak contoh kayak guru lah, atau orang tua tadi, atau siapa lah, misalnya kayak apa ya? Nah contoh nih, Anda tahu nggak? Ini panjang video nih guys ya. Ada di kisah tiga kerajaan. Jadi waktu itu ada kerajaan namanya Cao Cao. Dia menyuruh dua orang ini, dia itu satu siapa guys? Zhang Liao sama siapa itu? Sama Zhang Liao sama siapa namanya gitu. Oh bukan di kerajaan Shu guys. Jadi pokoknya ada kerajaan itu guys. Jadi si raja ini memerintahkan berdua ini ya, dia tahu berdua orang ini ya, jenderal-jenderal ini di kerajaan Tiongkok kuno, kisah tiga kerajaan, dia tahu raja ini bagus dalam berperang, bagus, dia hebat dalam bertempur, tapi inteligensianya, anisanya kurang guys. Dia juga orangnya cenderung ceroboh gitu. Dia bagus dalam bertempur, tapi bagus dalam taktik, tapi dia suka ceroboh gitu, suka terpancing guys. Makanya dikasih pendamping asisten yang dia tuh penyabar dan dia itu bisa menganalisa gitu. Dia memang tidak punya kalian bertempur sehebat orang ini, tapi dia bisa menganalisa. Nah, jadi dia memberi tugas kamu ingat ya, dia memang hebat bertempur tuh, tapi saya takut nanti dia tuh akan ceroboh sehingga dia akan terpancing oleh musuh gitu. Jadi perintah jelas waktu itu ya, jangan ini kerajaan apa ya, kerajaan Wu nggak selesai guys. Jadi jangan itu gak penting lah ya kerajaan mana ya, tapi ya gitulah. Jadi jangan sampai kamu keluar dari benteng. Jadi raja ini membuat benteng, bukan raja sih, penasihat apa namanya, jenderal lebih senior lagi. Dia memerintahkan untuk membuat benteng, ada sekitar berapa puluh benteng itu. Tugas dia hanya satu, pertahankan benteng sampai seminggu. Lewat seminggu mundur ke benteng berikutnya. Jadi benteng itu pelapis-lapis guys. Nah itu sudah dirancang taktik itu oleh yang paling tinggi, jenderal paling tinggi. Nah jadi dua jenderal ini yang tadi itu dia hebat bertempur. Nah seperti prediksi dari jenderal tadi yang merencanakan segala sesuatu ini, betul. Di lapangan ternyata jenderal yang ini memang ceroboh. Jadi dia tuh tugasnya bertahan, tapi dia lihat musuhnya itu musuhnya ini pandai guys, musuhnya pakai taktik ya, dia tuh pura-pura kalah gitu, sehingga memancing orangnya agar keluar dari benteng gitu untuk mengejar mereka. Padahal mereka udah siapin jebakan di ujung sana gitu. Nah, asisten ini ingat pesan dari jenderal utama ini. Oh iya ya, jangan keluar benteng. Apa mau jadi jangan keluar. Tapi yang ini balasan jenderal yang satu lagi ini balasan kalau musuh sudah kalah itu. Ini kesempatan kita untuk menghancurkan mereka gitu. Apalagi kita punya kesempatan seperti ini gitu. Lihat, musuh sudah mundur. Kita harus kejar mereka gitu. Si asisten nggak setuju karena dia ingat pesan dari ini. Dia berusaha keras untuk mencegah agar jenderal ini tidak apa. Nah, jenderalnya nggak mau dengar. Akhirnya dia menyerang guys. Akhirnya dia terjebak gitu, kalah gitu kan, kalah besar gitu.
Lalu pulanglah mereka berdua ke tempat tadi. Lah. Nah, jadi apa mungkin yang apa nih dia mengatakan saya salah gitu? Tidak, dia nggak salah. Dia katakan sebenarnya, Pak, saya sudah katakan kepada orang ini, kepada jenderal ini kita ini, jangan serang. Bahwa kita begitu, tapi dia melakukan juga. Jadi sehingga ini akan tahu, oh ternyata begitu. Ternyata kamu yang salah ya. Ini udah nasihatin enggak. Jadi akan berlaku reward and punishment yang setimpal. Yang salah akan dihukum, yang benar tidak. Gitu. Jadi jangan sampai yang ini dihukum malah dia sudah benar itu guys. Gitu. Jadi ketika dia menyalahkan jenderal ini itu sudah tepat gitu. Karena memang karena dialah kalah pasukan. Udah dijelaskan diperintahkan jangan maju menyerang, bertahan saja, seminggu mundur dia masih apa gitu. Jadi paham ya. Gak semua kasus tuh sama guys. Yang mana yang akan lebih diberikan kepercayaan? Orang yang lebih bertanggung jawab. Karena orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau dia bertanggung jawab karena memang itu kesalahannya, is okay. Tapi orang tuh nggak bisa bertanggung jawab kepada kesalahan orang lain. Ingat, yang salah Adam dan Hawa. Adam yang melanggar makan buah itu, digoda iblis. Biasa kita nanggung akibatnya dosa waris. Ini kita nggak bisa bertanggung jawab guys atas dosa Adam Hawa, kita nggak bisa bertanggung jawab. Makanya saya tolak dosa waris itu. Kita menolak dosa waris, nggak logis guys. Soalnya yang bertanggung jawab adalah Adam dan Hawa, bukan kita. Jadi kita semua nggak layak terima dosa waris. Makanya nggak logis guys gitu. Jadi kita bertanggung jawab, saya nih bertanggung jawab atas apa? Kesalahan saya. Saya bohong ya, itu tanggung jawab saya. Kalau saya berbohong, saya nggak mungkin menanggung jawab terhadap kesalahan Adam dan Hawa. Yang dia salah itu malah saya dapat dosa waris, nggak mungkin. Saya nggak mau guys. Orang salah, saya nanggung akibatnya, nggak bisa. Kita hanya bertanggung jawab terhadap apa kesalahan kita saja. Jawab tidak dapat dipercaya. Yang mana yang akan lebih diberikan kesempatan? Orang yang lebih dapat dipercaya. Jadi bos yang cerdas akan melihat. Namanya kerja tim. Dia kan bos mau tanya, di mana letak salahnya nih? Kenapa kerjaan nggak beres? Lalu ketika ada orang menyalahkan nih, iya pak, salah dia pak, dia begini. Nah bos cerdas tidak akan gampang percaya gitu aja. Oh berarti kamu nggak punya tanggung jawab nih, kamu kok menyalahkan orang lain. Enggak, bukan gitu bos yang cerdas ya. Bos cerdas itu akan menilai. Benar nggak kamu katakan? Dia akan menelisik, menyelidiki. Oh ternyata memang benar loh. Benar kata orang ini. Dia nggak salah. Kalaulah orang ini ikut kata orang ini, ya kan? Semua akan beres-beres saja gitu guys. Jadi harus paham logika ini ya. Jadi nggak selamanya orang yang menyalahkan orang lain itu adalah orang itu tidak dapat diberi tanggung jawab gitu. Justru karena dia tanggung jawab itu makanya dia jujur menyampaikan apa adanya, ya kan? Ada orang yang memang salah tuh gimana dia mau menghujah coba? Memang salah dia gitu kan? Ya dia terpaksa diam gitu. Beda kalau memang kerjanya masing-masing yang nggak terikat pada kerjasama tim, itu baru lain lagi kasusnya. Karena untuk apa memberikan kesempatan kepada orang yang tidak dapat dipercaya? Itu sebabnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Karena mereka melemparkan kesalahan kepada orang lain, mereka tidak dipercaya untuk mengelola taman, dan kehilangan kesempatan untuk makan buah pohon kehidupan yang bisa menyelamatkan mereka dari kematian. Jadi, apakah kita mau mengulangi kesalahan yang sama dengan Adam dan Hawa? Jadi gini, apa namanya? Dalam Islam itu lebih logis guys. Jadi memang Adam Hawa itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Makanya mereka diberikan pengetahuan. Cuman karena mereka melakukan kesalahan, mereka diturunkan lebih cepat gitu. Dan anak-anaknya tidak menanggung akibatnya. Ingat, yang salah itu Adam dan Hawa, mereka diturunkan lebih cepat dari surga. Kita tidak ada sangkut paut dengan Adam dan Hawa. Itu baru logis guys. Tapi kalau kita menanggung dosa Adam dan Hawa, itu nggak dapat diterima oleh logika. Masa kita menanggung kesalahan Adam dan Hawa gitu kan? Jangan dong ya. Jadi makanya ya, yang salah itu kan iblis sebenarnya. Iblis yang menggoda Adam dan Hawa untuk makan buah itu. Kalau nggak ada iblis, Adam dan Hawa tidak makan itu. Nah, makanya yang kesalahan terbesar itu iblis guys. Ya, Adam dan Hawa itu hanya korban. Jadi korban prank gitu. Ingat, yang ngeprank tuh iblis. Ingat ya, ular atau iblis itu ngeprank. Lihat nih, kamu kalau makan ini kamu akan jadi seperti Tuhan, akan tahu segala sesuatu. Kan berarti kan itu kan iblis tuh lagi ngeprank guys. Ngeprank Adam dan Hawa. Nah, Adam Hawa kena prank gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, Adam Hawa ini adalah korban prank. Pranknya iblis ini guys. Nah, paham ya? Nah, jadi nggak layak orang korban prank
dikasih hukuman seperti itu, enggak. Makanya Islam lebih logis, ya. Jadi Adam Hawa itu diturunkan bumi lebih cepat. Karena jadi Jadi ada punishment-nya tapi masih logis, guys. Ingat, kesannya hanya kecil, yaitu tidak patuh pada Allah karena godaan iblis. Paham ya? Digoda gitu. Tetap yang menggoda itu sama kayak orang tadi. Ada orang marah karena dipancing amarahnya gitu. Yang salah sebenarnya orang yang mancing amarah itu kan. Nah, dia salah juga karena dia tidak mampu menahan amarahnya. Tapi tetap yang paling salah itu adalah iblis atau orang yang memancing amarah tadi gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan Adam dan Hawa? Yang pertama, kita harus mengatasi rasa takut disalahkan dulu. Banyak orang yang melihat Tuhan sebagai sosok kejam yang siap untuk menghukum siapapun yang berbuat kesalahan. Nah, ini harus perbaiki, guys ya. Rasa takut itu penting. Rasa takut akan membuat kita lebih baik. Contoh orang yang takut kalah. Orang yang takut kalah, dia akan berlatih dengan sungguh-sungguh. Orang yang takut kalah, dia akan sombong. Meremehkan orang lain itu. Nah, makanya orang itu ya, rasa takut itu penting. Jadi, orang-orang sukses itu biasanya karena takut. Dia takut miskin, dia takut ini. Dia akan berusaha keras gitu. Dibandingkan orang yang hidupnya biasa aja gitu. Jadi, rasa takut itu bagus kalau dikelola dengan baik gitu. Nah, makanya ada surga dan neraka. Ingat ya, jangan lupa ada juga surga, bukan hanya neraka. Maka Tuhan itu bukan sosok yang kejam karena dia memberikan reward dan punishment. Kalau Anda baik, Anda akan dibalas dengan kebaikan Anda. Itulah keadilan. Kalau Anda jahat, ya Anda dihukumati. Bukan dihukumati ya, akan dibalas dengan karena itulah keadilan. Di dunia ada pengadilan, apalagi di akhirat. Jadi nggak mungkin orang baik masuk penjara, orang jahat dibebaskan, kan nggak mungkin. Tentu orang baik orang baik akan dilepaskan, orang jahat masuk penjara. Itulah keadilan, guys, gitu. Sehingga ketika Tuhan berkata, jangan makan buah terlarang, nanti kamu mati, hal itu dilihat sebagai ancaman hukuman dari Tuhan. Nah, satu lagi, ini ada keanehan, guys. Ya, coba Anda bayangkan, ini saya memancing logika Anda nih. Kan di situ disebutkan, kalau nanti kamu makan buah ini, kamu akan mati. Faktanya tidak mati. Berarti, ini kan kalau kita pakai logika, berarti kan ini ada prank gitu. Prank, jadi di situ Tuhan memprank Adam dan Hawa kalau mengatakan kalau makan buah ini akan mati. Faktanya setelah makan buah ini nggak mati gitu, guys. Jadi di situ di sini jadi kisah ini kita terima dengan logika, guys, gitu. Kenapa kok bisa Tuhan itu berbohong? Kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Faktanya tidak mati kan? Nah, jadi di sini jelas ini kalau Anda pakai logika Anda tidak akan dapat menerima kisah ini dengan nalar, guys. Kita bisa melihat di Alkitab bahwa hal itu tidak benar. Karena ketika Adam dan Hawa makan buah terlarang, Tuhan tidak berkata, dasar maling, gue bunuh lo. Tuhan malah memberikan baju kepada Adam dan Hawa. Walaupun Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Jadi kan ya, Tuhan kan berkata di situ ya, kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Fakta mereka tidak mati. Berarti Tuhan berbohong dong. Itu logika kita gitu, guys. Ya. Saya pun Tuhan pun mengancam, dia tidak mungkin mengancam dengan kebohongan. Makanya ada aneh Tuhan yang mengancam dengan kebohongan. Maka jujur ketika saya baca ini ya, saya tidak dapat diterima oleh akal saya, guys. Kok ada Tuhan tuh yang mengancam dengan cara berbohong gitu. Tuhan itu kan punya kekuasaan. Dia nggak perlu berbohong untuk mengancam orang, guys. Gitu. Ya kan? Karena beda dengan kita. Kita mungkin bisa berbohong. Kamu nanti kalau kamu bandel nanti saya akan pukul kamu. Padahal kita bohong gitu. Karena kita nggak punya kuasa untuk mukul dia betul-betul gitu, guys. Karena kalau kita pukul dia, bisa-bisa kita yang dipukul orang gitu. Tapi Tuhan punya kuasa untuk itu. Ketika dikatakan kamu masuk neraka, ya masuk neraka. Siapa berani ngancam Tuhan coba? Beda sama kita. Kita mengancam orang begini, belum tentu kita dapat melakukan. Karena kita bukan yang kuasa. Kita bisa mikir nanti, iya, kalau saya pukul dia nanti saya akan dihukum yang lebih besar dari itu, yaitu Tuhan saya gitu. Kalau Tuhan kan tidak begitu. Siapa yang banding sama Tuhan gitu, guys? Sehingga Tuhan itu punya kuasa, dia tidak mungkin berbohong untuk mengancam orang gitu. Tuhan masih memberkati mereka. Jadi, seharusnya kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang berkata kepada anaknya, jangan main pisau, nanti berdarah. Beda, guys.
Kalau jangan main pisau, nanti berdarah, ini fakta. Karena pisau kalau tidak baik-baik itu bisa berdarah. Kalau makan buah tadi, ya, itu akan mati. Paham nggak maksud saya? Ya, kamu jangan makan buah itu nanti kamu mati. Berarti buah itu akan berpeluang menimbulkan kematian. Paham ya? Akan berpeluang menimbulkan kematian gitu. Sama kayak pisau ini. Memang fakta, kalau nanti kamu main pisau itu, kamu nanti bisa berdarah gitu. Bisa ada peluang untuk berdarah. Sama kayak makan buah ini akan ada peluang untuk mati. Faktanya kan tidak mati Adam gitu. Paham ya maksudnya di sini? Kita mungkin Jadi menyamakan buah dengan menyamakan pisau itu nggak logis guys. Pisau itu berbahaya. Bisa digunakan oleh orang yang tepat dia akan berguna, orang yang tidak tepat akan membuat celaka. Kalau buah kan tidak. Siapapun yang memakannya ya kan sama efeknya gitu. Karena kan buah itu dimakan, bukan dipakai untuk motong atau apapun itu guys. tidak mengerti kenapa Tuhan menaruh buah terlarang di Taman Eden. Mungkin kita mengira Tuhan maunya manusia bodoh, tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat. Begitu juga anak kecil tidak mengerti kenapa bapaknya menaruh pisau di dapur. Kalau gini ya, kita ini bukan anak kecil guys, ya bukan anak kecil selagi. Kalau Anda nyamakan kita dengan anak kecil ini itu salah besar. Jadi tanpa lagi itu menyamakan kita dengan anak kecil ini. Anak kecil itu wajar. Kita ngerti pisau itu bisa berbahaya, bisa berguna. Tapi kita nggak menerima buah itu bisa berbahaya, bisa tidak gitu. Nggak bisa terima kita. Apalagi kalau diancam kamu makan buah ini akan mati, fakta nggak mati gitu guys. Jadi jangan samakan segala sesuatu lah. Kalau kita samakan dengan anak kecil gitu kan. Mungkin dia berpikir bapaknya melarang dia main pisau karena bapaknya tidak mau dia jago main pisau. Sebagai anak kecil yang masih bodoh, mungkin kita menganggap pisau itu mainan. Kita mengabaikan perkataan bapak kita. Apa relevansinya dengan buah gitu? Apakah buah itu bisa berbahaya, bisa melukai kita? Coba. Buah loh guys. Buah itu kalau beracun ya beracun, kalau enggak ya enggak gitu. Paham ya? Nggak bisa buah itu kalau yang makan ini beracun, yang makan ini tidak beracun kan nggak begitu guys logikanya. Lalu kita mainkan dan kita berdarah. Apakah kita berdarah adalah hukuman atau kutukan dari Bapa? Apakah Bapa menaruh pisau di dapur untuk menguji iman? Sama kayak yang tadi ya. Yang salah Adam Hawa, kenapa kita yang menanggung akibatnya? Loh guys. Atau itu memang konsekuensi karena sembarangan main pisau? Lalu apa yang akan kita lakukan ketika kita berdarah? Ini kan sama dengan bapak tadi. Bapak mengatakan, nak kamu jangan main pisau nanti berdarah. Kan bapaknya menyalahkan anaknya duluan kan. Kamu jangan main pisau ya. Nanti kalau kamu berdarah jangan salahkan papa ya. Apakah bapak salah? Tidak. Bapaknya benar. Dia mengancam anaknya kalau main pisau berdarah. Gitu guys. Paham ya? Jadi sekali lagi ini contoh ancaman yang benar gitu. Jadi nggak semuanya tuh seperti itu gitu. Nangis. Menyalahkan bapak karena dia menaruh pisau di dapur. Apa gunanya? Jadi gini, ya. Orang tua tuh harus pandai nyimpan pisau. Habis pakai pisau disimpan gitu. Jadi ketika ada anak yang berdarah karena main pisau, ya, itu yang salah orang tuanya. Karena anak kan bodoh, anak itu kan belum ngerti. Mungkin yang salahkan anak kan, tuh kan kamu pisau berdarah kan. Kecuali kalau orang tuanya udah larang anaknya masih juga. Tapi terus orang tua salah guys, karena posisi anaknya nggak ngerti. Orang tuanya harus pakai segala cara untuk, karena Anda berhadapan sama orang nggak ngerti itu Anda harus, karena Anda yang ngerti, Anda yang harus bertindak gitu. Jadi anaknya pun maupun nangis pun jangan Anda kasih pisau gitu. Paham ya? Jadi tetap gimana pun kalau ada anak berdarah di dapur main pisau, yang salah orang tuanya. Nggak mungkin Anda menyalahkan anaknya gitu. Yang salah orang tuanya. Kenapa habis letakkan pisau, habis pakai pisau nggak disimpan dengan baik gitu, ya kan? Jadi kalau dikatakan apa gunanya kita menyalahkan bapak karena menyalahkan pisau di dapur, ya memang bapaknya yang salah gitu. Nah, kenapa kita menyalahkan bapak yang meletakkan pisau di dapur, yang tidak hati-hati meletakkannya ya? Terminnya kenapa bisa dijangkau anaknya? Agar bapaknya lain kali tidak berbuat hal terobos itu lagi, paham ya? Kalau kita tidak menyalahkan bapaknya tidak akan ngerti di mana tak salahnya. Bapaknya kan
Bapak coba nih bayangkan, bapaknya lah anaknya kan. Tuh kan bapak bilang udah jangan main pisau gitu kan. Ya kalau memang bapaknya itu udah simpan baik-baik pisaunya nih. Bapaknya nyimpan baik-baik pisau nih, anaknya memang bandel, dia udah berusaha keras, bapaknya nyimpan, anaknya juga main. Nah, itu baru anak yang salah. Tapi kalau bapaknya ceroboh, letakkan pisau, anaknya main, nggak bisa dong menyalahkan anaknya gitu guys. Jadi sekali lagi guys ya, kondisinya akan dilihat dulu. Jadi kita nggak bisa gampang menjudge segala sesuatu gitu. Jadi untuk melihat siapa yang salah ya, harus lihat dulu. Jadi kalau anak emang bandel, udah kita simpan baik-baik ini, masih juga ditemukan ya anaknya yang salah lagi. Tapi aja gimana pun dia nggak ngerti. Kita lah sebagai orang tua yang ngerti simpan baik-baik pisau itu guys. Kita menyalahkan bapak karena dia menaruh pisau di dapur. Bukankah lebih baik kita mengakui kesalahan dan belajar untuk lain kali lebih mendengarkan apa kata bapak? Apa yang kita lakukan jika kita yang menjadi bapak? Jangan masuk akal tuh gini ya. Kenapa Tuhan mengatakan kalau Anda makan buahnya Anda akan mati? Faktanya nggak mati gitu kan. Lalu kedua, apa namanya? Kenapa hukumannya begitu berat gitu loh guys? Yang salah tuh iblis menggoda Adam dan Hawa, hukuman begitu berat ya. Diturunkan di surga yang awalnya hidup kekal di surga. Ingat ya, dari awal hidup kekal di surga, di surga itu adalah hukuman yang berat. Beda dengan Islam. Islam meyakini bahwa itu memang sebenarnya di bumi, tapi lebih cepat diturunkan. Jadi memang dasarnya memang tak di bumi. Jadi hukumannya nggak seberat dari agama Kristen. Ya. Jadi antara hidup kekal di surga, lalu karena makan buah itu dia diturunkan ke bumi, dengan memang awalnya diturunkan ke bumi, tapi karena buat itu selain itu lebih cepat diturunkan. Mana yang lebih kejam coba? Jadi perubahan drastis itu yang lebih kejam guys. Nah, lalu kedua tadi itu kan ancamannya tidak terbukti. Ya, yang salah kan iblis. Ya, maksudnya salah juga karena tergoda. Tapi biang keroknya tetap iblis. Nah, cuman hukuman manusia keberat kali gitu. Kok sampai anak cucu nanggung dosa waris dia gitu. Yang salah adalah Hawa. Jadi ada banyak kanan di sini guys. Pertama tadi itu saya katakan bahwa Tuhan ngeprank karena dia ancaman tidak terbukti. Kamu akan mati, lupa nggak mati. Kedua, kok begitu kejam? Adam Hawa salah, kita menerima akibatnya. Tiap wanita katanya akan merasakan sakit karena akan melahirkan. Coba kita menanggung dosa waris gitu. Tapi sekali lagi guys ya, ini aneh gitu. Bahkan dia harus mengorbankan anaknya gitu kan. Ya, apa katanya anaknya Yesus gitu mati di kayu salib. Ini menjadi tidak masuk akal lagi guys. Menjadi semakin tidak logis gitu. Masa dia mengorbankan mengorbankan anaknya gitu guys. Coba. Sedangkan kita tahu ya Ismail aja atau anggaplah itu Ishak ya, itu mau disembelih itu diubah jadi hewan domba. Itu bukti ujian ketika manusia lulus ujian malah tidak jadi yang diubah jadi hewan lain, jadi hewan itu guys. Itu bentuk kasih sayang Tuhan gitu. Dia menguji manusia, sembelih anakmu ini. Lalu diubah jadi itu. Tapi ini beneran loh guys. Jadi untuk nembus dosa manusia dikorbankan anaknya. Coba. Jadi yang nanggung kesalahan kita Yesus. Yang nanggung kesalahan Adam Hawa kita. Paham ya? Jadi kita tuh menanggung kesalahan Adam Hawa, dosa waris. Nah, kesalahan kita Yesus yang nanggung. Jadi di sini sebenarnya mengajarkan tidak adanya tanggung jawab. Kok salah Adam Hawa kita yang nanggung, salah kita Yesus yang nanggung. Karena salahnya Adam Hawa itu kan dilarikan ke kita, dosa waris. Dosa waris kita ini ditanggung lagi oleh Yesus gitu. Ini guys ya, ini di sini kita sudah lihat tidak adanya ajaran tanggung jawab gitu. Karena semuanya saya melemparkan. Salah Adam Hawa dilemparkan kepada kita, salah kita dilemparkan kepada Yesus gitu. Yang diterima hukuman siapa ujungnya? Yesus gitu. Pak, dan anak kita berdarah karena main pisau terlarang. Apakah kita akan menghukum dia? Apakah kita akan iris-iris anak kita pakai pisau terlarang itu supaya lebih berdarah? Enggak kan? Kita akan mengobati anak kita kan? Itu sebabnya Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, ingat Yesus mengajarkan untuk meminta kepada Bapa. Kepada siapa? Kepada Bapa di surga.
kepadanya, kata Yesus. Berarti bukan kepada Yesus gitu. Jadi kalau kita tuh mintanya kepada Bapa di surga guys, bukan minta kepada Yesus gitu loh. Paham ya? Karena mau suatu minta kepada Bapa di surga, bukan kepada Yesus yang ada di bumi gitu guys. Jadi Yesus ngajarkan seperti itu, tapi umat Kristen ini malah meminta kepada Yesus guys. Jadi, kita tidak perlu takut untuk mengakui kesalahan. Karena dengan mengakui kesalahan, kita akan menjadi lebih baik. Bahkan, kita Ingat ya, kesalahan yang kita lakukan, bukan kesalahan yang tidak kita lakukan. Itu sih perlu dipahami ya. harusnya terus-menerus belajar untuk merenung dan mengkoreksi diri secara aktif. Sampai di sini paham ya? Nah, bagaimana caranya menghadapi orang yang hobi menyalahkan orang lain? Hal ini bisa kita pelajari dengan melihat bagaimana Yesus menghadapi murid-muridnya pada Yohanes 9. Ketika mereka bertemu dengan orang buta sejak lahir, murid-muridnya mulai mengeluarkan hobi menyalahkan orang dengan bertanya, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Bagaimana respon Yesus? Yang pertama, Yesus berkata bukan salah dia dan bukan salah orang tuanya. Ini untuk menghentikan permainan salah menyalahkan. Yang kedua, Yesus mengajarkan bahwa itu adalah kesempatan. Gini guys ya. Ini itu kita bacakan ya, biar Anda paham. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seseorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Ini sebenarnya tamparan loh guys ya, kalau Anda mau paham ya. Sama ketika ada orang yang melahirkan sakit. Kan klaimnya adalah wanita itu sakit melahirkan tuh karena dosa Adam dan Hawa. Makanya wanita merasakan sakit. Nah, sama dengan orang buta ini, jadi Anda perlu tanyakan itu pada orang yang melahirkan. Jadi ada juga orang yang saya bertanya, Rabi, siapa yang buat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia melahirkan dalam kesakitan gitu. Paham ya? Kalau Anda paham maksud saya ini, Anda akan ngerti gitu. Nah, ini jelas ini bukan salah siapa-siapa, bukan salah orang tuanya guys gitu. Bukan salah Adam. Jadi sama juga Yesus katakan ini bukan salah Adam dan Hawa. Bukan juga salah dia gitu. Ini takdir. Jadi ketika orang buta, ketika orang itu sakit ketika melahirkan, itulah takdir dari Tuhannya. Memang harus begitu. Bukan karena salah Adam Hawa, bukan karena salah orang tuanya atau salah dia. Paham ya? Jadi ketika ada perempuan sakit karena melahirkan, itu bukan karena salah Adam Hawa atau kesalahan dia. Karena semua wanita akan sakit ketika melahirkan. Berarti nggak mungkin dong semua wanita melakukan kesalahan. Karena ada wanita yang baik. Ya kan? Lalu juga itu bukan salah dari Adam Hawa. Jadi sama itu guys. Jadi kalau Anda baca ini Anda akan paham. Berarti tidak ada dosa waris. Karena sama seperti orang yang sakit karena melahirkan, ya itu bukan karena dosa dari Adam Hawa, bukan juga dosa dia. Memang atau dosa waris, ya. Memang sudah takdirnya begitu. Sama kayak orang buta. Memang takdirnya buta, bukan salah Adam Hawa atau dosa Adam Hawa atau dosa dia, guys, sehingga dia terlahir buta. Paham ya? Makanya Yesus katakan bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Alias bukan dia dan juga bukan orang tuanya, apalagi sampai ke Adam Hawa. Karena Adam Hawa itu orang tua kita yang pertama. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia, alias itu takdir gitu. Takdirnya wanita melahirkan itu sakit, ya kan? Laki-laki bekerja untuk nyari nafkah, itu takdir, gak ada hubungan sama dosa waris guys gitu. Gak ada hubungan dengan orang tuanya atau dia gitu. Memang takdirnya begitu gitu loh. Memang ketentuan Allah begitu. Laki-laki kan bekerja, cari nafkah, wanita kan merasakan sakit. Bukan dosa Hawa, bukan juga dosa dia. Nah, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Ingat, kita harus mengerjakan pekerjaan dia mengutus aku. Jadi pekerjaan itu milik siapa? Milik dia mengutus Yesus. Jadi pekerjaan itu bukan milik Yesus. Yesus hanya utusan yang menyampaikan perintah untuk mengerjakan pekerjaan dia. Paham ya? Jadi Allah yang punya pekerjaan itu, Yesus diutus untuk menyampaikan pekerjaan yang Allah perintahkan itu. Terus kita tahu nih siapa Tuhannya gitu guys ya. Itu dia yang mengutus Yesus, itulah Tuhannya. Untuk berbuat baik. Dan kita harus berbuat baik
selama kita masih bisa. Kemudian, Yesus menyembuhkan mata orang buta itu. Jadi, cara menghadapi orang-orang yang hobi menyalahkan orang lain adalah dengan mengajak mereka untuk berhenti menyalahkan dan mulai memperbaiki keadaan. Nah, bagaimana jika kita yang selalu disalahkan? Bahkan, mungkin untuk sesuatu yang jelas-jelas bukan salah kita. Yang pertama, kita tidak perlu merasa jengkel. Kemudian, kita coba melihat orang yang menyalahkan kita itu dengan perasaan iba atau kasihan. Karena orang yang menyalahkan kita itu jelas punya masalah yang dia tidak bisa hadapi sendiri. Dia butuh bantuan kita, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya untuk berbicara dengan baik. Orang membeli produk atau jasa karena ada masalah. Jadi, jika kamu bisa menyelesaikan masalah Enggak juga guys. Orang beli produk jasa itu bukan hanya karena dia tuh mengalami masalah. Ingat, contoh kayak orang membeli produk apa lah gitu guys, ya kayak makanan enak gitu kan, atau apapun itulah. Kayak saya beli komputer, beli beli apapun itu, hobi saya lah, yang orang punya hobi gitu. Dia tidak punya masalah kan, justru dia tuh dia hanya ingin supaya happy gitu guys, bukan punya masalah gitu. Jadi beda dengan kayak orang beli sampo karena dia punya masalah sama rambut. Jadi gini loh, gak mesti kan orang tuh beli sabun itu karena dia punya masalah sama tubuhnya gitu. Nah, kalau dia punya masalah sama tubuhnya kan beli lebih spesifik, misalnya kayak kayak obat panu lah atau apapun itu. Jadi orang beli jasa produk itu bukan karena dia punya masalah dalam dirinya, enggak. Ya guys ya. Jadi orang beli produk jasa itu ada segala motif. Ada karena dia tuh punya masalah. Misalnya orang punya masalah kebotakan, dia akan beli obat botak botak. Tapi kalau orang ya yang dia tuh sudah ganteng gitu, udah cantik, lalu dia pengen lebih cantik lagi, berarti kan dia nggak punya masalah sebenarnya, dia hanya pengen lebih gitu guys, ya kan? Atau dia beli sesuatu, misalnya dia misalnya dia bertani, dia bisa cuma menyangkul, dia pengen lebih cepat lagi kerja, dia beli traktor, berarti kan bukan dia punya masalah gitu, dia pengen lebih baik lagi gitu, karena selama ini fun-fun aja dia mencangkul gitu, cuman dia pengen hasil lebih besar lagi gitu guys, paham ya? orang lain, berarti dia akan membutuhkan kamu, kedepannya dia akan mendengarkan kamu, dan mengikuti apa yang kamu katakan. Itu sebabnya Yesus mengajarkan barang siapa mau menjadi besar, dia harus menjadi kecil dan melayani. Semakin kamu mengecilkan ego dan harga diri, semakin kamu melayani, kamu akan semakin menjadi orang yang besar. Gini guys ya, itu nggak berlaku semuanya. Di kesan tempat lagi adalah dia menggenerasi segala sesuatu. Ya. Contoh, Anda lihat Yesus. Ya. Bagaimana Yesus mengalah? Yesus mengalah, lempar batu dia lari. Muhammad juga begitu, melari. Ini nabi-nabi itu mengalah guys. Ya. Yesus lempar batu melari. Muhammad lempar batu kotoran lari. Coba. Nah, bedanya Nabi Muhammad tidak seperti Yesus. Nabi Muhammad itu dia melawan, fight back. Ingat, Yesus tidak fight back. Yesus adalah nabi yang tidak fight back. Jadi dia tuh bahkan mau dibunuh kan, tapi Allah selamatkan dia. Jadi Yesus tuh nggak fight back. Musa juga tidak fight back. Musa itu tidak fight back. Tapi Nabi Muhammad itu fight back. Dia menyusun kekuatan di Madinah, ya, sehingga dia bisa merebut Mekah dengan pasukan, tapi tanpa menimbulkan sedikit pun kerusakan. Jadi ketika dia datang ke Mekah, merebut kota Mekah itu, kaum orang-orang kafir sudah ketakutan melihat besarnya pasukan Nabi. Mereka ingat dulu mereka pernah membuli Nabi. Ini habis tadi ya. Nah, Muhammad itu kan balas dendam. Faktanya tidak. Muhammad itu merebut Mekah dengan damai. Nah, Nabi Muhammad itu fight back. Jadi dengan begitu Nabi Muhammad dihargai. Jadi akhirnya waktu itu orang kafir Quraisy menghargai Nabi Muhammad kan. Nah, jadi orang itu guys, gak selamanya begitu. Gak selamanya melayani itu menjadi besar di mata orang lain. Dia hanya akan menjadi besar di mata orang-orang yang menghargai dia. Contoh kayak Yesus tuh ya, Yesus tuh kan melayani sepanjang hidupnya. Nabi Muhammad juga melayani sepanjang hidupnya. Tapi dia di mata musuh-musuhnya tetap dia tuh kecil gitu. Dalam artian apa ya? Tidak ada orang mengikuti dia. Coba musuh-musuh Yesus gitu Yesus kan tidak.
Karena selamanya akan begitu. Ada orang-orang yang tidak akan mengikuti orang baik. Jadi ada orang-orang yang mengikuti orang jahat, ada orang-orang yang mengikuti orang baik. Itu sudah alam begitu, guys. Ya kan? Jadi nggak bisa kita generasi segala sesuatu gitu. Di mata orang lain. Itu sebabnya Yesus adalah yang terbesar. Karena dia yang paling bertanggung jawab, dia membela dan menanggung kesalahan. Logis nggak? Jadi ini sama dengan melemparkan kesalahan pada orang lain. Yang salah kita, yang disalahkan Yesus. Yang salah Adam Hawa, yang disalahkan kita. Paham nggak? Gimana kita tuh bisa belajar bertanggung jawab kalau kesalahan kita tuh ditanggung orang lain? Tadi kan diajarkan untuk bertanggung jawab. Kesalahan kita akui dan kita perbaiki, kita yang salah. Kita akui kita salah. Tapi ini tidak. Maka kesalahan kita ditanggung oleh orang lain gitu. Kesalahan Adam Hawa kita nanggung gitu. Jadi ini tidak, ini dari sini guys kita akan melihat suatu pelajaran yang tidak ada bertanggung jawab. Kesalahan orang itu kan dilempar pada orang lain lagi gitu. Di sini jelas tidak mengajarkan tanggung jawab sama sekali gitu. Kita, supaya kita juga mampu membela dan menanggung kesalahan orang lain. Nah, kita membela dan menanggung kesalahan orang lain. Ini luar biasa guys. Kesalahan orang lain itu kita tanggung gitu. Jadi kesalahan Adam Hawa kita tanggung gitu. Di mana keadilan? Orang membunuh kita tanggung kesalahannya. Gak bisa guys. Ini gak logis. Orang yang berbuat dia. Jadi gini, kenapa harus orang yang berbuat itu yang bertanggung jawab? Itu tadi untuk mengajarkan tanggung jawab. Saya yang salah ya harus saya yang bertanggung jawab. Kenapa harus dia yang tanggung jawab itu? Justru ini kita lihat ajaran yang justru tidak mengajarkan tanggung jawab. Contoh tadi itu kan, yang buat dosa kita yang nanggung Yesus, yang buat dosa Adam Hawa kita yang nanggung. Kayak bekerja juga begitu. Kita yang salah bukan kita yang tanggung jawab, malah yang tanggung jawab teman kita. Kita kerja nih berdua teman kita, kita salah nih. Nah, anggap kita ngakui salah, iya saya salah pak, tapi dia yang tanggung jawab ya, nggak bisa dong gitu. Atau teman kita salah, kita bela dia. Bukan dia salah pak, saya salah kok. Ini salah saya pak. Akhirnya yang terjadi dua hal. Bos nggak tahu siapa yang salah sebenarnya karena Anda menutupi kesalahan orang lain. Yang kedua, orang ini tidak belajar untuk bertanggung jawab. Dia tahu, oh nanti kalau saya salah orang ini akan bertanggung jawab untuk saya. Ini sama kayak orang yang membacking guys. Paham ya? Kesalahan dia akan ditanggung orang lain itu. Ada yang membacking dia gitu. Ini sama kayak orang ya. Ada orang yang akan ditimpakan kesalahan dia gitu. Jadi orang ini semacam apa ya? Ya apa kita katakan itu. Jadi dia orang ini adalah penanggung kesalahan kita. Jadi kalau kita buat salah, dia akan nanggung. Itu kan nggak adil namanya guys. Kita salah ya kita tanggung jawab gitu. Jadi ini ajaran nggak baik ya. Yang saya bukan mengajarkan ajaran Kristen. Ini ajaran Tamparagi jelas ini. Ini ajaran Tamparagi nih. Tamparagi yang sedang mengajarkan kan. Jadi ini saya nggak nyebut ajaran Kristen ya. Ini ajaran Tamparagi ini salah besar, nggak masuk akal. Kenapa? Karena dia mengajarkan kesalahan kita tuh orang lain yang nanggung, atau orang lain tuh menanggung orang itu kita yang nanggung kesalahannya gitu. Berarti nggak logis. Jadi orang itu tidak belajar untuk tanggung jawab. Semakin kamu menanggung kesalahan orang lain, maka kamu akan semakin menjadi pemimpin. Kita tidak perlu tunggu mati untuk tahu bahwa kita akan masuk surga. Hidup di kumpulan orang-orang yang saling menanggung kesalahan adalah surga. Hidup di kumpulan orang-orang yang saling menyalahkan. Jadi gini guys ya, kalau menyalahkan memang karena salah itu bagus. Orang tuh kan tahu yang salah kan tanggung jawab gitu. Dia tahu dengan tak salahnya gitu. Yang nggak boleh itu adalah menyalahkan, kita salah kita nyalahkan orang lain, itu nggak boleh. Tapi kalau kita menyalahkan orang yang salah itu bagus. Kita memberitahu kamu yang salah loh, coba kalau nggak begini gitu. Nah orang yang salah tuh memang dia ngaku, oh iya saya salah gitu. Siapa yang nanggung? Ya orang salah tadi. Kenapa kita yang nanggung gitu guys? Nah jadi kalau kita coba ada bayangkan ya, ada hidup di dunia, lalu orang yang buat salah ada nanggung terus. Masa Anda nanggung kesalahan orang gitu? Orang yang mencuri Anda yang masuk penjara. Paham ya? Nanggung kesalahan adalah menanggung hukumannya juga. Ketika orang lain membunuh, Anda yang dihukum mati. Orang mencuri, Anda yang masuk penjara. Itu surga apa neraka tuh guys? Saya mau tanya. Saya nggak mau hidup seperti itu, nggak mau. Menanggung kesalahan orang saya nggak mau. Kesalahan saya aja banyak, menanggung kesalahan orang itu. Orang itu jadi tidak belajar belajar bertanggung jawab. Paham ya? Contoh gini deh, saya punya adik ya. Saya punya adik.
adik saya punya salah nih. Ya, misalnya gini, dia dilarang untuk, misalnya orang tua saya pengen menghemat listrik. Adik saya ini kan dilarang untuk pakai mesin cuci. Ya kalau bisa cuci tangan lah, gitu kan. Karena ini lagi masa penghematan gitu. Nah, adik saya mencuci pakai mesin cuci. Salah dong, karena orang tua saya bilang nggak boleh, dia melanggar itu. Terus saya bela, bukan kok saya kok yang nyuruh dia, atau saya kok yang pakai mesin cuci itu. Apa yang terjadi? Adik saya tidak akan ngerti kesalahan di mana gitu. Dia akan enteng, oh besok kalau gitu saya nyuci lagi deh. Abang saya kok yang nanggung kesalahan saya gitu kan. Abang saya kok backup saya. Jadi kalau ada orang salah di backup, dia akan tidak ngerti salah di mana, dia akan menjadi guys. Paham ya? Makanya orang salah itu jangan di backup gitu. Itu logikanya. Adalah neraka. Kalau kamu tidak mau hidup di kumpulan orang-orang yang saling menyalahkan, kamu juga jangan menyalahkan orang lain atas kesalahan kamu. Kalau kamu Jadi kayak tadi kasus tadi, ketika kita semua saling menjaga, menjaga dalam arti kan biar tidak timbul saling menyalahkan. Jadi yang tidak puasa itu menghargai yang sedang puasa. Dia ketika lagi puasa jangan dulu menjual menampilkan display lah atau apapun itu yang bisa mengganggu dari orang yang sedang berpuasa. Sehingga orang berpuasa itu dia tidak akan timbul masalah gitu, atau kayak tadi wanita tutup aurat, aman dunia kan, saling menjaga gitu. Nah, jadi justru gini nanti kan jadi dengan entengnya misalnya ada wanita diperkosa nih, dia pakai seksi guys, memang pakai seksi mengundang gitu kan, laki-laki dikiranya laki-laki itu semuanya malaikat gitu, dikiranya laki-laki semuanya malaikat. Jadi Anda bayangkan ya, makanya ada norma-norma wanita tuh berpakaian seksi itu kan bisa di pantai atau di mana gitu kan. Nah mungkin orang pakai seksi itu di mall gitu kan, pakai bikini kan gitu. Juga tengah-tengah lingkungannya gitu kan. Jadi mungkin dong dia pakai bikini di tempat sepi gitu kan, dan itu tempat ramai sehingga orang tuh akan kayak di pantai itu kan ramai tuh guys. Orang kan akan cenderung kalau dia apa-apain kan ada orang bantu. Nah, mungkin dong dia pakai bikini di jalan sepi yang tempat yang rawan kriminal gitu kan. Nah, dia ngerti itu akan mengundang berbahaya, akan mengundang hawa nafsu gitu. Nah, jadi akan saling menjaga sehingga tidak menimbul kesalahan. Jadi masa sih dia udah pakai seksi, tiba-tiba dia diperkosa, lalu dia silakan pemerkosa. Ya dia harus juga tanggung jawab. Dia kan introspeksi. Ya memang salah pemerkosa, tapi salah saya juga. Kenapa saya berpakaian seksi gitu? Kenapa? Apalagi kalau dia punya agama yang memintakan dia untuk aurat. Dia kan lebih introspeksi lagi. Gini loh, dia akan berpikir gini, kenapa ya saya diperkosa gitu. Dia kan objektif guys. Oke lah, memang orang itu salah dia memperkosa saya, tapi kenapa? Dia akan mengoreksi dirinya gitu. Dia kan tetap lagi mengajarkan tentang koreksi. Nah seharusnya tadi orang itu yang ketika ada orang yang berpakaian seksi diperkosa, dia akan introspeksi diri, kenapa kok saya diperkosa gitu. Atau ada orang yang buka rumah makan tadi dimarahi sama orang-orang yang lagi puasa, dia sebenarnya introspeksi diri. Jangan nyalakan orang-orang yang marahin dia karena dia buka rumah makan kerja lagi puasa, atau orang yang diperkosa karena pakai seks tadi. Dia sebenarnya kan harusnya introspeksi diri. Kenapa saya diperkosa ya? Kenapa saya dimarahin karena saya buka rumah makan lagi puasa ya? Nah dia introspeksi. Oh iya ya, saya salah juga loh. Saya yang salah loh sebenarnya. Kenapa saya pakai pakaian begini gitu? Ini kan dilarang agama saya gitu. Agama saya kan melarang saya untuk buka aurat gitu. Dan ini kan mengundang orang laki-laki itu kan bukan semuanya malaikat gitu guys. Beda kalau semuanya adalah malaikat, dia nggak perlu khawatir. Kalau semua laki-laki malaikat, dia nggak perlu khawatir. Telanjang pun depan laki-laki dia tidak akan diganggu guys. Tapi sayangnya manusia bukan malaikat, manusia punya hawa nafsu. Jadi nafsu itu timbul ketika melihat aurat. Itu jadi tergantung manusianya bisa nalar apa tidak gitu. Jadi jangan samakan semua orang malaikat deh. Makanya benar itulah ketika seorang diperkosa atau seorang rumah makan itu dimarahin orang yang sedang puasa, dia sebenarnya introspeksi diri, tanggung jawab. Kenapa saya diperkosa? Kenapa saya dimarahin? Oh, ya memang saya yang salah gitu. Jadi itu ajaran Islam. Introspeksi diri. Apalagi tadi tidak mengajarkan seperti itu. Dia malah mengajarkan yang salah itu yang anarkis itu, yang merusak rumah makan, yang salah itu adalah orang yang memperkosa gitu. Tidak. Berarti kalau gitu ini sama dari itu melampirkan kesalahan. Oh, aku nggak salah kok, aku berpakaian seksi itu nggak salah kok. Yang salah itu memperkosa. Oh, aku nggak salah kok, bukan tidak menghargai orang puasa itu, aku nggak salah kok. Jelas dia salah, tidak menghargai orang puasa, dia mengundang sahabat lelaki. Gitu. Dia penyebabnya guys, gitu, paham ya?
Makanya orang yang jadi tanpa lagi secara nggak sadar dia mengajak kita untuk melemparkan tanggung jawab. Kita yang salah dilemparkan pada orang yang memperkosa, dilemparkan pada orang yang marah karena kita bukan mau makan ketika orang lagi berpuasa. Artinya kita tidak menghargai orang yang sedang puasa, guys. Kalau hidup di kumpulan orang yang saling menanggung kesalahan, kamu juga harus menanggung kesalahan orang lain. Jadi mulai besok gini ya, kalau ada teman kamu di kantor yang terlambat kerja, potong gaji, jangan bilang kamu jangan mau dipotong gaji, saya yang nanggung potong gaji kamu. Kalau ada teman kamu nanti dipecat ya di kantor, kamu tanggung tuh, bilang sama bos, bos jangan pecat dia bos, saya tanggung salahnya. Kamu sudah dipecat, saya bos. Nah, rasakan itu guys. Ya. Atau nanti ada orang yang di penjara karena dia membunuh, nggak salah dia pak, saya tanggung jawab pak. Itu saya tanggung hukuman dia. Ya kamu yang dihukum mati guys gitu. Atau jadi makanya ini nggak logis loh guys. Kita saja menanggung kesalahan kita saja sudah repot, apalagi kita menanggung kesalahan orang. Dan orang yang ditanggung kesalahannya dia tidak akan belajar untuk sebagai sendiri, ya kan? Jadi lagi ya, apa yang dijalankan tempat lagi ini tidak logis sama sekali. Jadi, marilah kita nyatakan doa Bapa kami melalui tindakan. Marilah kita buat bumi seperti di surga. Ya, mulai besok ya. Ada ikutin ya tempat lagi. Kalau ada kayak saya kata tadi ya, teman Anda di penjara, Anda gantikan dia ya. Tanggung salahnya itu. Ya kan? Karena salah Anda ditanggung sama Yesus. Seperti ada juga menanggung kesalahan dari Adam dan Hawa. Anda yang menanggung usaha warisnya gitu. Ya gitu aja terus. Jadi orang-orang yang melakukan kesalahan kan enak guys. Kenapa? Karena kesalahannya ditanggung orang lain. Nah itulah ajaran Tamparagi. Ya. Jadi orang yang berbuat kesalahan itu tidak pernah mendapatkan tulahnya guys. Yang bertanggung jawab itu bukan orang yang salah dirinya, orang yang nggak bersalah. Masa orang nggak bersalah menanggung kesalahan orang yang bersalah? Ini sudah tidak masuk akal guys. Dengan cara berhenti menyalahkan orang lain dan mulai berbuat baik untuk menyelesaikan masalah. Oke, sekian video kali ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Tamparagi memang logikanya perlu dibenarin nih guys. Ya, banyak kali video-videonya itu yang memang tidak punya logika gitu. Oke, jadi sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.